Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inklusif, edukatif, dan progresif. Merdeka. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini yang tentunya masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, kita sebagai warga negara, sebagai para pendidik-pendidik penerus bangsa masih tetap semangat untuk bersama membangun bangsa. Dengan hari ini kita mengadakan sebuah kegiatan yang tentunya tak lepas daripada usaha kita bersama untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia, yaitu dengan mengadakan sharing session menjadi guru yang menyenangkan dengan ice breaking. Tak lupa salawat beriringkan salam kita mohonkan semoga tetap tercurah kepada junjungan kata Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Yang saya hormati Bapak Alam Rasmanda selaku Ketua Pengurus, kemudian jajaran Dewan Pengurus Ikatan Guru Tunanetra Inklusif, kemudian Dewan Pembina dan juga Dewan Penasehat, dan tak lupa semua Bapak dan Ibu guru, anggota Ikatan Guru Tunanetra Inklusif semuanya yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars IGTI dan juga Hari Merdeka. Kemudian menginjak acara yang ketiga diadakan oleh Bapak Ketua Pengurus. Acara yang keempat adalah session foto bersama atau dokumentasi. Acara yang kelima adalah penutup pembukaan yang nanti akan dilanjutkan dengan sharing session yang merupakan acara inti kita bersama. Bapak Ibu guru semuanya yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah langsung saja kita menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah dengan segala hormat kita buka acara pada kesempatan pagi ini dengan baca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada kesempatan hari ini bisa lancar hingga nanti berakhirnya acara. Amin. Menginjak acara yang kedua, yaitu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang nanti akan dilanjutkan dengan Mars IGTI dan juga Hari Merdeka. Untuk itu mohon semuanya untuk on mikrofon dan juga hadirin diminta untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Berikutnya kita perdengarkan Mars kebanggaan kita, yaitu Mars IGTI. Kami hadir dalam dunia profesi, bulatkan tekad semangat mengabdi, dengan penuh dedikasi diri, untuk mendidik generasi negeri. Dalam ikatan guru tunanetra inklusif kami tingkatkan profesionalitas, inklusivitas dan kesetaraan menjadi nilai tujuan utama. Dukunglah kami dalam membangun negeri, satukan langkah wujudkan pendidikan inklusif, wujudkan impian bersama kita terus maju, maju tanpa batas waktu. Dalam ikatan guru tunanetra inklusif kami tingkatkan profesionalitas, inklusif edukatif progresif menjadi pedoman kita bersama. Dukunglah kami dalam membangun negeri, satukan langkah wujudkan pendidikan inklusif, wujudkan impian bersama kita terus maju, maju tanpa batas waktu. Dukunglah kami dalam membangun negeri, satukan langkah wujudkan pendidikan inklusif, wujudkan impian bersama kita terus maju, maju tanpa batas waktu. Maju pasti kita mampu. Masih dalam Semarak HUT RI yang ke-80, berikutnya kita dengarkan lagu kemerdekaan negara Indonesia, yaitu Hari Merdeka. Ya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Semoga di usia Republik Indonesia yang ke-80 ini sesuai dengan apa yang menjadi tema bangsa kita di hari HUT RI yang ke-80 ini, Indonesia bisa semakin sejahtera, tetap berdaulat, dan tentunya
menuju Indonesia yang maju. Dan kita sebagai pendidik bangsa bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa ini, apa yang menjadi cita-cita para pahlawan yang telah memperjuangkan negara ini, dan tentunya kita juga bisa meneruskan perjuangan mereka dengan mendidik generasi bangsa yang menjadi generasi yang berkualitas, generasi yang tangguh dan juga siap untuk menghadapi masa depan. Amin. Tetap semangat dan salam merdeka untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya acara yang ketiga yaitu sambutan pada kesempatan pagi ini akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Dewan Pengurus IGTI, yaitu Bapak Alam Lesmanda. Kepada beliau dengan segala hormat kami silakan. Baik, terima kasih Mas Tri. Ini suara saya jelas ya, Mas Tri? Ya, jelas Mas Alam. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Kehormatan. Yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Pengawas. Dan yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Pengurus. Serta yang tidak kalah saya banggakan, seluruh anggota Ikatan Guru Tunanetra Inklusif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang sampai detik ini masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan sharing session, ice breaking, asik dan aksesibel yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan ini kita mulai, izinkan saya selaku Ketua Dewan Pengurus IGTI untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kegiatan hari ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, maka salah satu makna yang tersirat di dalamnya yaitu adalah semangat persatuan dan kesatuan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka di bulan Agustus yang merupakan bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini, kami Dewan Pengurus IGTI ingin kembali memupuk rasa persatuan dan kesatuan di antara kita semua, khususnya di internal IGTI, agar soliditas di antara kita semakin kuat. Sehingga hal tersebut akan lebih mengoptimalkan pergerakan organisasi kita, khususnya dalam mensosialisasikan inklusivitas pendidikan di Indonesia. Lalu yang kedua, adapun terkait dengan tema kegiatan kita hari ini, yaitu tentang sharing session ice breaking, asik dan aksesibel, tentu ini sejalan dengan misi organisasi kita, yang salah satunya adalah meningkatkan kompetensi bagi guru dengan hambatan penglihatan. Karena bagaimanapun, kita sebagai guru dengan hambatan penglihatan tentunya ketika melaksanakan pembelajaran dalam kelas itu, dinamikanya tentunya berbeda dengan guru-guru normal pada umumnya. Sehingga tentunya dibutuhkan strategi yang lebih aksesibel bagi kita, ya, namun juga mampu untuk menaklukkan kelas. Jadi nanti diharapkan setelah kegiatan sharing session ini dapat lebih meningkatkan kompetensi kita, ya, sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas.
Lalu berikutnya yang ketiga, dan ini yang terakhir, Bapak dan Ibu, kami menghimbau dari Dewan Pengurus IGTI untuk partisipasi dari Bapak dan Ibu semua selaku anggota IGTI agar dapat kita bersama-sama mensosialisasikan kegiatan ini ke tengah-tengah masyarakat. Tentu caranya sangat mudah, Bapak dan Ibu. Tinggal sedikit meluangkan waktu saja untuk klik like, share, and subscribe bagi yang belum, ya. Karena kegiatan hari ini akan kita upload juga di channel YouTube-nya IGTI. Ya, jadi kami mohon partisipasinya. Mari kita sama-sama membesarkan organisasi dan mensosialisasikan inklusivitas ke tengah-tengah masyarakat. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian beberapa hal yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan sharing session, ice breaking, asik dan aksesibel. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat tersosialisasikan kepada masyarakat luas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inklusif, edukatif, progresif. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Dewan Pengurus yang telah disampaikan oleh Bapak Alam Lesmanda. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Semoga apa yang menjadi harapan beliau dalam sambutan tadi dapat terwujud, dapat kita laksanakan bersama. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya sambutan dari Dewan Pengurus tadi, maka berakhir pula acara pembukaan pada kesempatan pagi ini sebelum kita menuju ke acara inti. Namun sebelumnya, sebelum kita tutup, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi atau sesi foto bersama. Oleh karenanya diharapkan atau dimohon dengan segala hormat kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengaktifkan kamera ya, untuk mengaktifkan mode kameranya supaya kita bisa mendokumentasikan seperti itu. Kami persilahkan monggo Bapak Ibu semuanya untuk bisa on kamera. Ya, Oke, sesi saya yang dokumentasi ini ya. Oke, Mas Alam ya, Mas Alam ya. ya betul. Oke. Oke, baik Bapak dan Ibu, siap-siap ya. Yang belum on cam, silahkan. Kita mulai dari halaman 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, berikutnya 2, Senyum. 3. Lagi. Oke. Oke, sip. Oke, sudah cukup Mas Alam? Oke, sudah. Ya, terima kasih Mas Alam atas dokumentasinya dan juga terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya tutup, nanti kita akan melanjutkan untuk sesi sharing session yang mana nanti akan dipandu oleh host atau moderator kita yang tentunya sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Nanti akan dipandu oleh Bapak Rafiq Akbar yang tentunya kita semuanya sudah kenal. Beliau adalah seorang guru tunanetra yang mengajar di SD atau MI ya, MI di daerah Bogor ya. Dan juga nanti akan ditemani oleh salah satu host kita yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah ibu guru yang masih muda namun memiliki semangat juang yang luar biasa. Selain mengajar di SMA umum, beliau juga telah mempunyai yayasan yang beliau rintis sendiri ya di daerah Palembang, Sumatera Selatan, yaitu beliau adalah Ibu Diah Witasoka, yang mana nanti akan bersama-sama Mas Rafiq akan membersamai kita di sesi sharing session bersama. Nanti semoga Bapak Ibu bisa menikmati dan mengikuti acara tersebut
dengan meriah, tentunya dengan suasana yang santai tetapi memberikan manfaat untuk kita semuanya. Oleh karenanya sebelumnya akan saya akhiri dulu untuk sesi pembukaan ini. Marilah kita tutup bersama dengan baca kalimat hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dari saya mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata, salah ucap di dalam membersamai Bapak Ibu semuanya dalam acara pembukaan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karenanya kepada Mas Rafiq Akbar dan juga Mbak Diah Wita Soka kami persilakan, dan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Tri Umaryadi. Tadi kayaknya terlalu berlebihan ya kalau dibilang sudah menguasai di bidangnya. Ya, terima kasih Mas Tri. Oke, izin saya lanjutkan acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, teman-teman semua. Inklusif, edukatif, progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjut, saya minta semuanya di on mic dulu, coba on mic-nya dulu. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk kegiatan kita hari ini, saya tidak sendirian, teman-teman. Saya bersama dengan salah satu anggota Mandiri IGTI dari Sumatera Selatan, yaitu Mbak Wita. Halo Mbak Wita. Halo, suara saya ada? Mbak, mantap. Suara jelas Terdengar sekali. ya? Oke, baik. Salam kenal untuk semuanya, teman-teman semuanya yang sudah hadir, yang telah menyisihkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara ini. Saya, Wita, dan Mas Rafiq akan memandu acara sharing section kita, yang dimana Oke. kita akan mengambil tema. Temanya apa, Mas? Temanya adalah Icebreaking. bersatu. Kenapa? Tema acara kita. Oh, tema acara kita. Saya kira tema HUT RI kita gitu. Icebreaking yang asik dan accessible ya untuk teman-teman Ya, yang di intinya sini itu. semuanya notabene adalah seorang guru dan pendidik di instansi masing-masing. Betul, Fokus, betul, Mas betul. Rafiq. Fokus. Nah, ini salah satunya. Seringkali kita menghadapi siswa-siswa yang tidak fokus di kelas, ya kan? Nah, bagi kita yang tunanetra ini, gimana sih cara kita bisa mengambil alih fokus siswa-siswa kita di kelas, sedangkan kita sendiri kan memiliki keterbatasan penglihatan ya, tidak bisa melihat secara visual siswa-siswa kita di kelas gitu ya. Tapi Mbak Wita, sebelum kita lanjut, tema HUT RI ke-80 ini kan adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia Indonesia maju. maju. Nah, saya ingin setelah kita ucapkan tema itu, teman-teman yang hadir di sini yang sudah online, saya minta semuanya on mic dulu. Jadi setelah kita ucapkan tema itu, teman-teman langsung teriak merdeka gitu ya. Bisa teman-teman? Ya, bisa. Teman-teman bisa semuanya? Aktifin dulu semuanya Oke, mikrofonnya. on mic dulu semuanya on mic. Untuk admin bisa di on mic paksa yang lain. Oke ya. Oke, Mbak Wita atau saya atau bareng-bareng kita ucapin temanya. Oke, bareng-bareng saja biar semangat. Bareng-bareng aja ya. Jangan lupa ya Ya, teman-teman, nanti yang semangat teriak merdekanya. Kita tunjukkan bahwa kita juga sangat mencintai kemerdekaan gitu ya. Oke, Mbak Wita. 1, 2, 3. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka. Oke, Kurang semangat good. kayaknya. Lagi, Mas. Sekali lagi. Oke. Oke. 1, 2, 3. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka. Oke. Siap, terima kasih responnya teman-teman semuanya. Ya, seperti halnya tema HUT RI ke-80 ya Mbak Wita ya. Ya. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Harapannya
tema ini tidak hanya sebagai sekedar tema, ya kan, tetapi juga dapat dirasakan oleh kita-kita yang tunanetra, yang juga berprofesi sebagai seorang pendidik, dan pastinya yang kita didik adalah generasi-generasi penerus bangsa. Betul nggak, Mbak Wita? Betul sekali. Makanya di sini kita ditantang nih untuk bagaimana cara kita memberikan fasilitas yang terbaik untuk peserta didik meskipun kita memiliki keterbatasan. Yaitu salah satunya kita mensiasati dengan adanya kemampuan untuk ice breaking ya, yang dimana ice Wah, breaking ini betul. cenderungnya itu bentuknya visual dan sulit untuk kita akses. Nah, di sini kita bakal sharing nih, kayak mana caranya teman-teman di sini yang udah pernah mencoba ice breaking atau belum pernah mencobanya, pengen belajar dan pengen tahu gimana pengajar lainnya bisa memodifikasi ice breaking ini menjadi asik dan aksesibel Nah, aksesibel itu sama poin kita. Ih, penting. ribet banget menurut gue ya. Oke. Oke, Nah, nah, jadi tapi kita Mbak Wita, harus belajar sendiri, sharing banget ya. Gimana? betul, betul. Tapi sebelum kita bertanya sama teman-teman nih, se saya pengen tahu nih Mbak Wita, teman-teman yang sudah mengajar di sekolah umum, eh, se- pernah menemukan kelas se ekstrim apa sih yang mereka pernah hadapi gitu kan? Saya pengen Baik. tahu, namanya kita mengajar di sekolah umum, siswanya semuanya bukan disabilitas gitu ya, ruang gerak siswanya jauh lebih luas dari kita yang mengajar. Saya penasaran gitu. Eh, Kondisi Benar-benar kelas yang se ekstrim apa yang pernah pernah mereka dialami hadapi gitu. teman-teman semuanya gitu ya. Tapi Nah, lupa nih Mas Rafiq. Sebelumnya kita ya harus gimana cek gimana? dulu nih teman-teman. Kita nih siapa sih yang udah hadir nih, udah siap Nah, mau itu kita penting banget. kita ajak sharing gitu ya. Mohon Betul, izin betul. kepada teman-teman. Tadi udah aktifin mic-nya. Bisa nih kenalin singkat nama, terus dari sekolah mana. Jadi kita bisa tahu nih posisinya di mana teman-teman bisa fokus sama kita. Dimulai dari siapa? Silakan, monggo. Teman-teman semuanya partisipasi di sini bukan hanya aktif mendengar, kami berharap bisa mendengar eh, keaktifan suara Bapak Ibu semuanya di sini, teman-teman semuanya di sini. Dari saya dulu deh. Boleh, silakan. Saya Ade Rahmat Gumilar, atau bisa Ya. dipanggil Oke, Kang Gugum. Kaliman dua Pak Kota Gugum. Bogor. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, berikutnya siapa? Tadi disuruh itu kan cerita tentang kondisi kelas ya? Oh, belum, nanti kita Oh, belum kenalan dulu. nih. Kita ini dulu. Belum. Kenalan Kita, dulu. kita cek dulu Oke, nih. Cek Nanti, oh ya pesertanya. Mbak Wita, Ya, kita gimana? lupa kasih info nih ke teman-teman peserta. Bagi yang nanti aktif untuk banyak cerita, untuk banyak sharing, kita siapkan 2 hadiah untuk Oh, teman-teman spesial peserta. gitu ya. Iya, Spesial di benar. hari ulang tahun RI yang ke-80 ini, kita akan siapkan 2 hadiah untuk peserta yang hadir pada kegiatan hari ini. Gitu ya, Mbak Wita ya. Benar Jadi sekali. jangan Makanya malu-malu. butuh keaktifan teman-teman semuanya biar dapat nih door prize dari kami. Ada 2 door Oke. prize yang spesial untuk orang-orang spesial yang jelasnya ya. Wih, Nah, tadi udah dari mantap. Masnya. Sekarang siapa Dari lagi? Pak Gugum tadi sudah. Oke. Berikutnya, Berikutnya ada mungkin dipanggil Pak Ivan nih. Kayaknya Pak Ivan Hidayatullah bisa on mic Pak Ivan. Boleh, boleh, boleh. boleh nih Hai, Pak Ya. Ivan. bangga Pak Ivan. Dari Nah, mana Pak? dan sekolahnya. Ya, saya dari SMP Negeri 2 Wado. Saya Ipan Oke. Hidayatullah, mengajar di SMP Negeri 2 Wado. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke, Makasih Pak selanjutnya. Ivan. Kalau di Zoom sih bawahnya Mas Ahmad Fuad nih. Iya bang, siap. Siap, Oh, lanjut dipanggil Pak kayaknya Ahmad. ya, dipanggil kayak siswa ya, dipanggil gitu ya. Ahmad Ya, harus di Fuad absen dulu, harus di absen dulu. Al-Ahwani. Nama saya Ahmad Fuad Al-Ahwani. Saya ngajar Wow. di SD Impres Panampu 1. Gitu mas. Wow, Jauh guru ya. SD Guru sampai PAI sekarang. gitu. Baik, Wih, terima kasih Pak Ahmad ya manggilnya ya berarti ya. Boleh, boleh. Boleh, oke. Baik, berikutnya di presensi Mas Rafiq. ada Pak Anto nih dari Semarang. Coba Pak Anto on mic, Pak Anto.
Halo Pak Anto. Tidak ada? Bunda Belum. respon. Mungkin mungkin lagi ke toilet dulu, ke toilet. Tak tahu. Sudah bikin tak tahu. Oke. Mungkin. Ya, baik. Terus Berikutnya cari. selanjutnya ada Mas Muhammad Ibnul Karnabi. Coba suaranya mana nih Mas? On mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggilnya Bapak siapa nih Pak kalau di sekolah? Ini panggilan saya kalau di sekolah namanya Pak Ibnu gitu. Oh, Pak Ibnu. Dari SD, SMP, SMA, MI, MA, MTS. Di SMA Negeri 1 Kediri. Oh, Wow. Pak Ibnu Ya. Baik, Guru terima kasih mapel PAI berarti, Pak. Bapak. Iya, sama-sama. Ya. Oke. Selanjutnya ada Halo Mas Rafiq. ya. Ini Anto Semarang tadi, Mas. Oh, ini Pak tadi. Anto Semarang tadi. Oh, Ini iya. baru hidup soalnya manusia. Ya. Tuh kan Tidak benar. apa-apa, Pak. Enggak, Monggo, Pak. masalah itu saya kan gaptek golei on-nya itu nggak ketemu gitu loh. Dihidupin aja terus Pak, biar nggak usah dimatiin, biar nggak repot nanti, biar dapat Apa download. on mic terus aja, Pak. Nggak usah dimatiin-matiin, Pak. Kita mau di sini sharing santai, Pak. Nggak harus resmi banget. Benar-benar. Dari mana Pak Anto? Dari SD, SMP, SMA, MI, MA, MTS? Saya SD, Mbak. Oh, SD. SD dari SD apa tuh, Pak? Apa, Mas? SD mana? SD apa SD namanya, Pak? Jatisari Semarang. Oh, Jatisari Semarang. Halo. Jatisari, Mbak. Jatisari, Mas. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Anto. Berikutnya. Halo. Ya, Mas Rafiq. Suara saya ada? Suara masih ada. Masih. Hadir. Baik, berikutnya. Ini ada kendala ini, Mbak. Kalau Mbak Wita itu ngajar dia apa, Mbak? Saya mengajar di Madrasah Aliyah Man 1 Banyu Asin. Tadi itu agak salah. Saya di Madrasah Aliyah di Sumatera Selatan. Sumatera Palembang ya, Mbak ya? Oh iya, benar sekali. Saya di Palembang, Banyu Asin. tapi kerja saya di Banyu Asin, kabupatennya. Jadi OTW Berarti, PP. Oh, berapa kilo? Oh, Rafiq keluar tuh, Mbak Wit. Keluar ya? Oh ya. Biar masuk sendiri, Mas. Kali ya. Udah gede kok. Iya. Kendala itu. Ya, kendala teknis ya. Teknis. Baik. Berikutnya ada lagi yang mau berpartisipasi nih. Ayo, mohon kerjasamanya biar kita bisa langsung diskusi nih. Ada Mas Arifin. Mas Arifin udah itu belum udah bersuara? Udah masuk. Mas siapa? Arifin. Mana Mas Arifin? Hadir. Oke, Bapak, Mas, ini dari SD, SMP, SMA? Saya dari UPT SMA 4 Makassar, Mas. Mbak. Makassar ya. Tadi dengan Pak siapa tadi? Arifin ya? Mas Arifin ya? Oh, baik, dari Makassar. Baik, berikutnya? Ada Mbak Salma nih, yang sama Mbak Salma. Perempuannya biar ada dengar suara perempuan. Cuma Mbak Salma. Halo teman-teman, suara saya ada? Ada. Keluar ya, Mas Rafiq. Iya nih, saya kena sidak. Sinyalnya putus. Udah bayar belum, Mas, koneksinya? Nah, ini dia. Belum awal bulan soalnya. Ya Allah. Kayaknya ada Mbak Salma. Mbak Salmanya hadir. Oh iya tuh. Hadir. Assalamualaikum. Baik, Mbak Salma dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Garut ini. Aku dari Garut. Dari Garut. Ini Ya, instansinya Mbak SD, SMP, SMA, MI, MTS, SMK SMA. 4 Garut. Oh, SMK. Oke, baik, Mbak Salma. Ya, perempuan yang lain. Ayo, jangan cuma saya sendiri nih perempuannya. Ada lain selain Mbak Salma? Habis cuma 2. Oh, ya Allah, tolong. Ini limited edition ya. Kalau perempuan tuh limited Ada Mas edition. Harisandi. Imbang nih berarti. Yang lain, yang mas-mas atau bapak-bapak yang lain? Mas Priyana tuh, ada Mas Priyana. Oh, ada iya. Mas Rahman. Mas Priyana. Agus Priyana. Mas Priyana? Halo, Pak Rahman. Agus Priyana. Kak Priyana. Kita pengen tahu juga nih sebenarnya di sekolahnya punya panggilan-panggilan khusus nggak dari muridnya kan gitu ya?
Iya, iya, iya. Ini suaranya Mas Priyana kayaknya belum ada ya, belum tergabung ya. Yang lain aja, lain Ya, Mas Rafiq, videonya ada aktif, habis? si mute juga. Terakhir sih di sini Mbak Salma absen ya. Oh, ya udah Mbak Salma udah duluan tadi, Iya, udah. makanya. Mas Oh, ya Haris udah berarti Sandi. cukup ya. Kalau Mas itu Ya. Mas Haris Sandi. Oh, ya, Mas Haris Sandi. Siang, Belum kan tadi ya? siang. Pas saya Belum. lagi keputus belum di. Belum. Belum, Oh belum. ya, Mas Haris Sandi Mas Haris belum. Sandi Mas yang Sandi? punya Bali. Ayo silakan. Selamat siang. Siang Mas Haris Sandi. Ya, kenalkan saya Haris Sandi dari Bali. Di sini kebetulan ini teman-teman semuanya pada sekolah inklusi ya. Jadi kalau saya kebetulan nyemplung sendiri nih yang sekolah khusus, tapi Mantap. di pembinanya dari Badung, daerah Badung, Bali. Malah enak, Mas. Badung bukannya Apa? Jawa Barat. Gimana? Itu Bandung. Bandung Pas Haris. Aduh. Ini nggak ada Jogja N juga ya. ada itu, Kocak ya, Bantul kocak tapi Jogja juga ada Jogja ya. Bantul. Kalau di Iya betul, di Jakarta, Bantul, di Bandung Jogja, lain di lagi tuh. Bantul. Itu lain cerita, tambah jauh. Oke lah, udahlah ya, tambah ini nggak penting ya. Oke, udah semuanya nih Mas Rafiq. Ayo, mulai nih kita nih diskusi. Iya Jadi nih. itu pertama Nah, kita pengalaman se-ekstrim apa nih teman-teman semua, Bapak Ibu kondisi semuanya kelas yang yang pernah pernah dihadapi. mengajar gitu. Selama ini udah mengajar, udah mengabdi di sekolah di tingkat masing-masing dengan beraneka ragam semua kebutuhan siswa kita dengan apapun itu gitu ya. Siapa yang mau mulai nih diskusi pertama kita berbagi pengalaman ya Mas Rafiq ya? Iya. Atau Mbak Wita ingin share duluan pengalaman Oh Mbak Wita? tidak, saya terakhir saja ya. Bagaimana Gitu kak ya. teman-teman dulu? Ya, teman-teman dulu dong ya. Sebenarnya saya dapat door prize bagaimana? Kan nggak seru kalau saya dapat door prize-nya Bagi ya. dua ya. Atau dari Mbak Salma nih kayaknya lady the first. Duluan nih Wih, cowok. Mbak Salma sudah Mbak berapa Salma. lama Mbak Salma di SMK Mbak Salma bertugas di sana? Mbak Aku Salma? di SMK ini udah 1 tahun lebih, berapa bulan ya? 1 tahun lebih 3 bulan. Wah, berarti masih cukup baru nih. Masih bayi aku ini. Ada Unyu-unyu yang ya. lebih senior dibandingkan aku, banyak Tidak banget. apa-apa, tidak apa-apa Mbak. Sebelumnya Ini masalahnya bukan senioritas, tidak senioritas. Tapi bagaimana betul, pengalamannya betul. Mbak gitu kan? SMK kan berarti ini udah anak ini semua ya, anak kalau bahasa Palembang bujang gadis semua nih. Ini pasti Iya. lebih gimana gitu ya? Cara trik-triknya atau pernah nggak sih ice breaking di sekolahnya? Apa namanya? Se-ekstrim apa sih pernah belajar di sana gitu loh? Ngajarnya kayak mana? Atau pernah di sweet gitu kan? Ih Mbak Salma, Bu Salma gitu Dikit-kitin sama kan? muridnya kali. Nah, kayak gitu. Atau kayak Eh, mana? Kalau misalnya di apa namanya? Ibaratnya dilunjakin sama murid sejauh ini alhamdulillah nggak ada, belum, jangan sampai ada ya, karena kan mau kayak gimana pun aku berusaha untuk ya kita tetap posisinya sebagai kontrolnya tuh bukan sebagai teman gitu. Meskipun sesekali kalau di luar kelas mungkin bisa ya dijadikan teman sama mereka, tapi kan di dalam kelas kalau jadi teman, bahkan ketika berusaha memposisikan diri sebagai apa manajemen di kelas juga, biasanya hubungannya dengan ini pulang kan kalau di SMK pulangnya apalagi sekarang tuh jam setengah 4 di jadwal tuh. Nah Wah, di kayak jam-jam orang rawan, kerja ya. iya bener, betul bang. Aku kan dapat jam terakhir Betul. itu hampir tiap hari gitu. Di tiap hari itu pasti ada jam terakhir. Udah energi kita tuh lumayan habis. Terus juga anak-anak Bisa tuh udah udah nggak kayak fokus. ngereok mulu di kelas tuh, Bu, Bu, Nah, itu Bu dia pulang, ngereok Bu. kalau masa sudah. Iya, ngereoknya ngereoknya tuh bukan ke ngelunjak dalam sikap kayak misalnya ngejailin atau gitu enggak sih, tapi lebih ke merajuk pengen pulang biasanya Udah atau nggak spirit merajuk lagi, udah nggak semangat gitu ya, nggak fokus lagi nih anak udah yang nggak nggak semangat. fokus. Tapi Jadi Mbak Salma, maaf saya ya, potong. Emang kalau selevel anak SMK pengen pulang itu gimana cara ngeluhnya? Kalau anak SD, bayang sih anak SD nih. Pak pulang Pak, udah capek Pak, kan gitu kalau anak SD kan biasanya. Kalau SMP Kak tuh gimana tuh cara ngeluhnya SMK tuh gimana? gini, Bu, ini udah ada yang nungguin Bu di luar. Siapa yang nungguin? Aku tanya kan, siapa? Kamu pacar ya, pacar ya. Kalau digituin kan jadi malu sendiri. Udah bilangin aja sama pacarnya, jangan dulu pulang. Ibunya belum ngasih pulang. Terus ya jadi kena deh. Jadi kayak gitu biasanya ya.
Kena deh gitu. Baik. Terus kadang, Bu, aku kan pulangnya jauh, nggak apa-apa kan emang ya kita balik lagi ke apa yang telah disepakati di awal sih biasanya kan di awal-awal kelas itu menyepakati poin-poin penting kayak apa etika di kelas kayak gimana. Apalagi kan aku pegang PAI ya tanggung jawab moral di sisi itunya juga lumayan gitu. Etikanya gimana kalau mau pulang ya boleh, tapi asalkan dengan syarat kalau apa-apa yang telah kita sepakati di awal pembelajaran itu benar tercapai gitu. Nggak apa-apa, mau pulang ya pulang aja. Kalau udah selesai, biasanya aku kasih bonus ya. Kalau bagi mereka bonus mungkin ya pulang lebih awal gitu. Atau Oh, misalnya kalau tawaran gitu, sok yang udah bisa atau udah menyelesaikan tugas, boleh pulang. Nah, itu biasanya jadi semangat dan nggak ngereok pengen pulang, justru fokus menyelesaikan apa yang memang harus diselesaikan sama mereka. Oke, baik. Bagus nih pengalamannya Mbak Salma. Terima kasih Mbak Mbak, Salma untuk pengalaman yang pertama nih. Nah, coba nih yang lain, yang mas-mas yang lain, atau bapak-bapak yang lain. Bapak guru Tadi yang lain ada jangan namanya marah. Mas Arifin ya tadi kalau tidak salah ada. Ada Benar nggak sih? Pak Arifin. Ya, betul Iya. betul, Mbak. Benar, benar ya? Oh ya, saya agak ini nama orang agak lupa. Baik, Mas Arifin ini. Ini kayak mana nih pengalaman tadi Mbak Salma di SMK-nya. Nah, kalau Mas Arifin kayak mana di posisi sekolahnya udah lama berdinas di instansinya berapa lama? Berapa lama Saya tuh? juga masih baru juga, Mbak, sih, masih setahun lebih sama dengan Mbak Salma. Oh, Oh, baik. Angkatan angkatan kami itu kan 2024 kalau nggak salah ya. Heeh. Ya, Kalau nggak salah berarti benar. Mas 2024. Arifin di Aliyah juga atau Nah, lebih saya di rendah? SMA. Di Oh, SMA. SMA-nya. Oh, nggak jauh Ya, beda lah ya. Jenjang betul. usianya ya. Nah, tapi ada bedanya nggak dengan pengalaman yang Mbak Salma tadi? Kan Mbak Salman lagi maaf. Sama, sama. Tuh, fokus, Mas. Fokus. Kalau Mbak Salma tadi se-ekstrim-ekstrimnya katanya paling ada yang ngeluh-ngeluh mau buru pulang kayak gitu. Kalau Mas Arifin gimana Mas Arifin? Menemukan yang se-ekstrim Kalau saya apa sih sih, di kelasnya? ini more ekstrim lah dibanding Mbak Oh, Salma itu karena kok pertama kan lingkungan di tempat saya mengajar kan di utara kota itu sedikit apa ya Texas gitu. Saya lingkungannya nggak bukan lingkungan terdidik gitu. oh, oke. Iya. Jadi kalau di Makassar, di utara kota Makassar itu kita kenal ada namanya sering busur-busur apalah gitu, perang-perang. Tapi Oh, sering tawuran eh, berarti ya? iya agak ini sih agak 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 ngeri juga, agak ngeri ya. Tapi Hmm. di SMA 4 itu Makassar kan kebetulan di utara kota tuh, apa di utara kota tuh. Jadi eh, Ya. memang agak ketat sih. Pertama memang diterapkan disiplin. Terus kalau yang kedua, kalau melanggar kan banyak ada yang berantem langsung keluar dua-dua nggak ada Oh. dispensasi. Terus kalau ada yang apa menghina guru atau membullying atau apa saja langsung keluar. Nah, Oh, kalau tegas. kebetulan saya ya mungkin baru di sana mengajar, awal-awalnya sih memang berat juga sih. Kadang Nah, gimana tuh? Beratnya yang kayak gimana tuh beratnya, Mas? ya kadang siswa ya mungkin beranggapan dia orang nggak ngelihat, jadi kadang ada yang tidur di belakang, kadang ada yang Wow. ngetor apa eh, ngumpulin tugasnya temannya gitu. Jadi kadang yang pengalaman Oh, yang paling ekstrim yang saya alami itu saya suruh ngumpulin tugas bahasa Inggris yang dikumpulin kok tugas bahasa Indonesia. Jadi maka waktu itu wah. ya mungkin ya Iya, saya iya, nggak iya, cek gitu. iya, Jadi iya. dia mungkin nggak pernah nyangka bahwa Bisa dia nggak diperiksa gitu ya, pasti nggak bisa dicek ya gitu Tapi ya. iya akhirnya eh, saya Mas cek Arifin sendiri sadar, pakai iya Mas Arifin saya tahu sadarnya kalau saya itu itu memang kalau itu tugasnya salah ketika dibawa pulang atau masih di kelas tuh Mas Arifin? ketika saya bawa pulang saya periksa di rumah gitu saya cek waduh ini parah ini memang memang sih kelasnya saya lihat memang ada sudah identifikasi anaknya yang nakal makanya saya periksa langsung saya bawa ke BK-nya gitu tapi Wah. setelah itu udah ada perubahan jadi memang kalau saya sih mungkin pada umumnya sih teman-teman tunet itu memang kita harus buktiin bahwa memang kita bisa sih meskipun itu handwritten atau apapun jenisnya kita bisa makanya harus diperiksa memang nggak boleh asal boleh Nggak apa boleh Asal terima ya. nilai gitu asal ya, ini. asal nilai. Ya Benar betul sekali. bisa Boleh Wow. tuh, Kak. terus iya pengalaman lain sih Hah? eh
kan dulu kan waktu saya masuk nih kan belum ada, saya kan periksa tugasnya kan nggak menggunakan stempel tanda tangan, cuman pakai pulpen doang. Jadi waktu itu banyak yang apa ya, maksudnya yang nipuin saya sih ngumpul tugas. Wah, gimana gimana tuh Eh, nipuinnya? jadi dia palsuin tanda tangan saya. Jadi kan saya kan Palsuin. iya, dia kan meniru tanda tangan pulpen. Jadi saya kadang ada kota kelasnya yang melapor, terus kadang kadang saya dapat sendiri. Nah, setelah ambil pelajaran itu saya membuatin stempel tanda tangan sih untuk. Cuman Benar. iya, cuman kendala saya ini ketika ketika pada saat pengumpulan nilai, makanya saya tetap minta bantuan dari volunteer sih. Ya, saya sih di dalam eh, event ini saya minta mungkin saran ke teman-teman, kira-kira ada nggak alternatif lain? Artinya dalam artian kita nggak usah bergantung sama volunteer juga, karena pertanyaan faktor dia juga karena siswa yang kita ajar. Kalau saya sih yang saya ajar itu ada kurang lebih 300 orang nih, jadi ya repot juga. Iya. Jadi Tapi mungkin dari teman-teman ini mungkin saya mau sharing aja sih gimana sih cara boleh. Nanti kita cara kasih sharing. nuntasin ya nilai-nilai itu. Karena kalau saya sih pribadi tak menggunakan volunteer karena kan semua kan masih masih manual tuh itu bukan Iya. digital kalau untuk pengumpulan nilai untuk pemeriksaan tugas dan pengumpulan nilai. Itu sih Mbak kalau saya. Oke. Baik, terima kasih. Kita Mbak Salma resign tuh. Ya, Mbak Salma itu angkat tangan tuh. Mbak Salma Oh, iya. silakan, Mbak Salma. Jadi langsung turunin aja. lagi tangannya. Oke, aku boleh menanggapi mungkin ya karena Silakan Mbak Salma. Ya boleh Mbak. nggak apa-apa ini Bapak moderator Iya. dan Ibu moderator. Kami sangat Soalnya pengalamannya serupa gitu sama, maksudnya kan jenjang kita juga nggak beda ya di SMA SMK tuh seinilah sejenjang. Nah kalau aku pribadi memang betul sih pegang siswa itu lebih dari 300 karena 8 kelas kali 41 juga udah berapa gitu ya kurang lebih. Iya, hampir. Nah, kalau aku sih Mas kayak kalau aku tuh apa namanya? Karena kita juga udah lumayan akses sama teknologi. Nah, jadi paling gini aja sih kalau aku formatnya aja nanya ke teman-teman atau orang di rumah. Ibaratnya kan kita dikasih agenda tuh. Itu itu kan agendanya satu bundle gitu kan kayak presensi, terus agenda, kemudian daftar nilai dan sebagainya. Nah, aku biasanya convert itu di Excel gitu kayak contoh nilai kelas 10 kimia analis misalnya gitu ya. Nanti ada daftar nama siswanya, terus ada eh, apa-apa aja yang mau kita nilai. Contoh kalau kalau di PAI itu kan ada TP1, TP2 dan sebagainya yang nanti akan dinilai. Dan dibikin aja langsung di sana. Jadi kita bisa ngolah nilainya tuh secara pribadi. Bahkan kalau aku pribadi kayak tadi contoh yang diceritain sama Mas siapa? Arifin Mas. Mas Arifin Mbak. Arifin. Nah, Mas Arifin itu aku bikin bikin ini juga sama Mas bikin teks stempel, tapi bukan hanya tanda tangan. Jadi misalnya cek eh, tugas telah diperiksa, terus ada logonya dan tanda tangan aku gitu. Itu kan beneran nggak bisa ditiru ya. Selain itu, di inputnya langsung di depan mereka gitu. Kayak misalnya kalau di bahasa di PAI itu kan ada apa talaran misalnya atau hafalan atau apa, input langsung di depan mereka, mereka menyaksikan nilainya berapa. Kan aku bawa laptop ya setiap hari kemana-mana, laptopnya dibawa-bawa terus, jadi ganti dari buku, agenda dan sebagainya itu semuanya ada di laptop gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya butuh bantuan orang awas tuh lebih ke di awalnya aja ini formatnya kayak gimana. Aku kan di tahun pertama masuk SMK belum tahu sistematika, ibaratnya kalau kepenulisan itu belum tahu sistematika kepenulisan si presensinya tuh kayak gimana gitu. Nah, terus database database siswanya aku minta aja langsung ke tata usaha, Pak. Aku kan nggak bisa ya, bukan nggak bisa sih, lebih ke ribet kalau ngisi di teks manual. Boleh nggak aku minta filenya? Nggak apa-apa, daftar siswanya aja yang valid gitu, yang udah emang bener-bener direkapin sama TU, sama NISN dan sebagainya. Udah gitu aman insya Allah.
Gitu Kalau pas kalau UAS gimana pengalamanku. Mbak itu Mbak? Kenapa? Kalau itu kan face to face mungkin bisa kalau hafalan atau apa yang bisa satu-satu. Maksudnya kalau pas UAS atau PTS gitu gimana? Kalau nggak pakai Kalau relawan. kalau UAS atau PTS di sekolahku udah berbasis apa? LMS Digital ya? gitu. Oh Ya, enak ya. jadi nanti nilainya tinggal aku Oh ambil aja iya. datanya dari Iya. rekapan ini apa bagian kurikulum. Oh ya itu Hanya enak kalau Mbak itu. Mbak Salma, Iya, kalau begitu Ya, sih ya enak. dari Tadi saya Mbak mungkin mau nanya lagi Mas, Mbak boleh ya? Ini kan saya belum ini ke moderator izinnya jadi ke aku. Baik, baik, baik. boleh Ini boleh. bagus nih pengalamannya. saya tanya ini, eh, Rahman, Paling bagaimana suaranya? Suara saya yang saya terdengar? tanya, Rahman Hah? dari Pak Rahman dari tadi. Oh ya Luar tadi Manado. Mas Iya, Priyana maaf. ya, baru Iya, hadir. maaf ya tadi Baik. tidak connect gitu. Oh, Dari mana baik. Pak Rahman sekolahnya? Sekolah saya alhamdulillah masih berdiri kokoh. Maksudnya SMA, SMP, MA, kakak, maksudnya gitu. Di Saya mana di ini? MTS dulu di MA, terus Oh gitu. kemudian saya karena sesuatu dan lain hal saya pindah gitu ya Mutasi dari ya, mutasi di MTS ya. dari MA ke MTS begitu. Dan memang yang jadi kendala mungkin bisa dipecahkan gitu ya. Itu kalau mengoreksi tugas anak itu ketika ini kok namanya tidak terdeteksi begitu. Ini pengirimnya tuh siapa gitu loh. Saya coba pakai Be My S tidak bisa membaca nama apa yang nulis tugas itu gitu loh. Jadi kalau isinya bisa, kalau namanya tidak bisa. Nah, itu mungkin tipsnya bagaimana gitu untuk bisa mengetahui ini nama siswanya. Mungkin itu tulisan tangan toh Mas. Ya, tulisan tangan, betul. Itu kadang jelek Mas tulisannya, jadi nggak detek itu. Iya, itu memang harus pakai mata kan analisisnya. Jadi susahnya di situ. Saya juga kayak gitu. Itu pas nulis namanya itu loh. Entah. Agak susah ya, karena tulisan tangan. Iya, Baik. karena tulisan tangan. Baik, ini kendalanya memang ekstrim banget dan memang memang bagus nih sebagai tema berikutnya ya gitu ya. Karena emang dalam penilaian kita memang tidak bisa fokus dengan satu alat gitu atau beberapa alat, atau kita memang membutuhkan asisten atau volunteer untuk membantu mendampingi kita dalam memberikan penilaian. Baik, nanti ini bisa menjadi apa ya tema berikutnya untuk tim IGTI ya, untuk mengakses membuat wadah untuk kita sharing section berikutnya gitu kan. Mari kita fokus lagi nih, ice breaking kita ya. Ya, fokus. Tadi sudah kita membahas bagaimana ekstrim dari Mbak Salma dan Mas Arifin gitu ya. Nah, ada yang lain nggak yang sekiranya di dalam pembelajaran bukan hanya dalam masalah penilaian, tapi bagaimana cara kita menerapkan strateginya? Bagaimana cara memfokuskan anak-anak di dalam kelas? Ada yang pernah mengalami ekstrimnya kayak mana kayak gitu? Atau sama saja lebih kurang seperti Mbak Salma atau Mas Arifin tadi? Ya mungkin saya ya Mbak ya. Boleh, silakan. Ya, jadi apa ya? Kalau di SD itu ya mungkin kayak Mas Rafiq sama ya kayak saya. Itu lari-lari ya kalau anak-anak itu. SD kelas Lari-lari. berapa ini Pak? SD kelas berapa? Saya ngajarnya kelas 2, 3, 4. Oh, ya. 2, 3, 4. Kelas 2 Mantap. nih Ya, lumayan ya. Jadi itu kan anaknya kalau itu kan biasanya ada ininya apa ya dedengkotnya kan. Kalau kita kan identifikasi kan 2 atau 3 anak itu kan mempengaruhi nanti kan lainnya kan bisa ikut. Kalau saya sih saya ambilin anaknya, saya suruh duduk di depan. Oh, yang ketua gengnya ya? Iya. Ketua gengnya. Oh, iya. baik. Itu kan biasanya terus jadi kan biasanya kan nggak mau dia yang di depan gitu kan nggak mau ya. Dia kan tetap pilih yang di belakang. Sama kita harus ini sih rajin keliling kalau di SD itu ya. Keliling ruangan. Ya kalau di SD ya, kalau di SD nggak kayak SMA kan Ya, kayaknya nggak diam mungkin dia. ya kalau mau lompat-lompat mau naik meja kita sudah nggak zamannya ya kalau SMA mungkin kalau SMA paling tidur atau saya malah ini kalau kamu ini tidur aja nggak apa-apa saya bilang gitu yang penting nggak ganggu. Baik tidur nggak berisik ya. Iya nggak apa-apa saya terus ada kan ini dia sudah duluan nyelesain gitu boleh ngapain tapi nggak boleh ganggu mau gambar silakan mau tidur silakan mau ini silakan biasanya kan kalau dia ini duluan kayak gitu
gitu aja. Kalau itu tadi yang ekstrim itu tadi, kalau enggak ya dipijitin aja anaknya. Tapi untuk ya saya ya untuk SD itu kayak gitu, pijitin lah. Kalau dia kan anak-anak kan paling tuh dipegang-pegang itu kan udah ada wah sakit kan gitu kan. Tapi saya khususnya untuk yang putra ya, terutama yang kalau putri saya enggak ini karena takut kasus gitu kan. Iya, Untuk yang benar putra terutama sekali. agak riskan ya, Pak. ada riskan juga. Betul Terus sekali. kalau di tempat saya kebetulan yang paling ini kan cowoknya gitu loh. Kalau putri kan agak dibentak sedikit, kayak ya nggak gebrak meja juga, Makin ada dipukul tinggi sedikit lah ya. mejanya. Nah, gitu kan. Kalau putri kan udah langsung ngedon dia. Kalau yang putra itu yang paling ekstrim. Mungkin gitu aja. Nah, ini boleh nanya nggak? Boleh. Silakan. Boleh, silakan. Jadi kan Mas Rohmianto tadi bilang kalau lebih baik anaknya suruh tidur aja biar nggak berisik. Nah ini untuk yang teman-teman total khususnya ya. Kira-kira lebih mending mana? Anak berisik di kelas, tapi kita tahu anaknya ada di dalam, kita identifikasi tuh, oh ini yang berisik, ini yang enggak. Atau dia tidur. membiarkan anaknya diem, tapi resikonya kelasnya jadi kosong. Oh enggak, ngene Mas. Enggak, maksudnya kira-kira gimana tuh? Kira-kira gimana tuh? Kalau yang penting kan itu tetap kita identifikasi juga. Kita kan punya tanggung jawab ya. Terus kita harus diem semua. Karena kalau anak-anak itu nggak mungkin dia itu pilih keluar nggak bilang. Karena saya juga ini sama ketuanya kesepakatan kelas ya. Kalau keluar pokoknya harus bilang. Sampai saya itu kalau mau ini hafalan itu saya berdirinya di dekat pintu saya. Iya. Ya, itu yang jagain pintu. Ada trik-triknya gitu ya. Tapi ini Mas Arif, ini kejadian justru di sekolah saya dengan guru yang awas. Guru yang awasnya lagi sibuk nulis di papan tulis, murid lari ke kantin. Sama di tempat saya juga ada. Makanya itu sebenarnya perlu strategi juga kan kira-kira. Iya, yang awas pun juga kalau ngatasin anak bandel SD gitu, dia juga keteteran juga Mas. Kalau yang suka lari-lari itu sampai ada yang sampai keluar sekolah juga. Iya betul. Baik. Kalau saya biasanya pintu kelas saya pastikan selalu tertutup. Betul, iya. Saya mau jawab kayak gitu. Terbuka, kan bunyi itu. Kalau saya tutup saja, jadi kalau suara keluar kedengeran kan, saya tetap di meja guru. Iya. Gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak siapa tadi namanya? Anto, Pak. Oh, Pak Anto, iya benar. Oke, baik, Mas Rafiq, berarti ini udah kegambar nih, ternyata memang di kelas kita sebagai guru yang berkebutuhan atau yang terhambat dalam penglihatan itu memang sulit ya, tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Memang guru akan lebih secara otomatis memiliki strategi yang tepat untuk menghadapi siswa-siswa tadi gitu kan. Tapi mungkin butuh pengalaman saja, misalnya kayak Mbak Salma atau Mas Arifin karena memang masih terbilang katanya tadi masih bayi, karena memang masih butuh bagaimana strategi yang tepat untuk menghadapi entah itu dari penilaian atau strategi yang diterapkan dalam kelas. Nah, berarti di sini teman-teman semuanya tadi sudah banyak nih riuhnya kelas gitu ya, terus dalam kelas tidak kondusif seperti kata Mbak Salma, dapat jamnya terakhir terus. Pernah nggak sih guru-guru di sini mengadakan tadi misalnya kayak ice breaking, tapi yang sekiranya bisa membalikan fokus teman-teman anak-anak semuanya kepada kita? Ada yang masih bisa share pengalamannya? Kalau saya sih cukup tepuk, Kak. Oh, main tepuk-tepuk tangannya. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Oh iya. Jadi kalau SD iya, karena SD gitu tepuk ya. Tiga, iya sih. Konsentrasi gitu aja. Oke. Iya sih. Kalau SD gitu. Mungkin ada yang lain ini, yang strategi yang ice breaking yang lain yang pernah diterapkan tapi malah jadi gagal total gitu, malah jadi garing. Iya, malah jadi makin gak fokus. Iya, malah jadi garing. Saya juga pernah buat kayak gitu, garing kayak gitu. Di kelasnya kok jadi gak enak. Apa saya salah gitu, pernah juga sih. Nah, teman-teman pernah nggak sih yang di sini yang tadi selain Mbak Salma atau Mas Arifin atau Pak Ibnu atau Kak Priana tadi atau Mas Arisandi boleh. Itu kalau saya punishment, Mbak. Oh, punishment. Istirahatnya dimolorin. Oh, begitu. Kalau nggak bisa kondusif, iya. Begitu ya, karena SD bisa diancam ya, anak SMA susah. Iya, jadi kita benar-benar jadi teman-teman, wow tuh udah pada keluar udah. Tadi karena ini
riuhnya itu 5 Tidak menit, kita kondusif. molor 5 menit gitu. Kalau sama juga ketika hafalan, disuruh hafalan malah lari-lari. Ya. Jadi iya, saya berdiri di dekat pintu, hafalan dulu, yang sudah maju hafalan silakan keluar. Yang nanti masih di dalam gitu. Iya, benar-benar bagus. Baik, kepada yang lain, teman-teman semuanya, Yang lain coba untuk yang sharing level cakipan SMP, teman-teman SMA semuanya mungkin. di sini. Yang pernah mengalami membuat ice Ibnu kan breaking lagi tuh sendiri. angkat tangan. Mas Ibnu angkat tangan, Mas Ibnu. Pak Ibnu? Silakan Mas Ibnu. Iya, terima kasih atas Baik. waktunya. Ya. Saya mendengarkan lucu-lucu ya. Oke. Iya, iya. Sampai ada jaga si Lucu tukang nggak kira-kira di pintu kelasnya bareng. Mas Ibnu? Kalau di saya karena murid saya SMA ya, jadi Ya. kalau SMA kan kita ajak bicara gitu kan mudah gitu. Iya. Jadi kalau saya gini teman-teman tekniknya itu awal pertemuan pertama itu ada kesepakatan belajar saya pasti itu. Ya, kontrak kelas ya. Kesepakatan belajar ya kontrak belajar lah kalau di mahasiswa. Jadi saya gini kan, anak-anak mungkin absen ya, absensi itu saya ini tunanetra. Andaikan anak-anak semuanya itu berbohong pada saya itu sangat mudah sekali gitu. Sangat mudah sekali dan saya tidak tahu gitu. Tetapi karena saya guru agama ya, saya kembalikan ke Tuhan itu. Allah itu nggak bisa dibohongi anak-anak. Allah itu maha melihat. Semuanya kalau ada yang bohong pada saya pasrahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti biar dihukum sendiri itu. Gitu kan ini Langsung sama anak sudah takut itu kalau SMA itu. Iya, Dan SMA udah bisa alhamdulillah itu gitu. gini, kalau absensi itu pasti saya nyuruh sekretaris dulu maju. Ayo sekretaris maju, tolong bacakan ya. Nanti yang dibacakan namanya harus hadir gitu. Nggak boleh angkat tangan, nggak boleh diam. Harus bilang namanya siapa, hadir, hadir, hadir. Jadi kita tahu nanti. Suara. Itu ya, dari suara kan kita kan nggak tahu kan kalau bohong gitu. Maksudnya kalau diam, ini masuk tenan roga ini gitu. Kan nggak tahu gitu, pakai suara gitu. Gitu ya. Terus kalau ice breaking itu saya terapkan biasanya pas jam-jam terakhir ya. Itu pasti saya awal sudah pakai ice breaking dulu sebelum pelajaran. Itu di jam terakhir biasanya jam ke-8, 9, 10 itu biasanya gitu. Nah biasanya kalau saya ice breakingnya itu pakai yang gimana yo? Yang kayak Mungkin mana, Pak? Bisa terlalu di-share misalnya. norak atau gimana ya. Nanti tolong dikoreksi ya. Kalau saya itu biasanya gini, antara dagu dan dahi itu hampir sama tuh. Ya. Kita Kata-katanya. ini ya ini apa ya namanya atas kan dahi ya toh. Bawahnya dagu ya. Kita sepakat ya anak-anak ya ini namanya apa? Dahi Pak. Ini namanya apa? Dagu. Oh ya. Sepakat ya. Semuanya berdiri. Gitu. Saya suruh gitu. Kemudian semuanya angkat tangan ke atas. Kita gosokkan tangan ke atas secepat mungkin. Terus ganti ke depan kita, samping kanan, samping kiri gitu. Kemudian sebelum itu pasti saya ginikan. Nanti perintahnya tolong ikuti perintah saya, jangan ikuti gerakan saya gitu. Untuk melatih konsentrasi. Nanti kalau saya bilang pegang dahi, padahal yang pegang saya dagu gitu. Dagu gitu ya. Oke. Terus Latih nanti kalau konsentrasi ada yang fokusnya ya. keliru, tolong maju ke depan ya. Apa hukumannya? Kita nyanyi atau yel-yelnya sekolah kan ada. Setiap sekolah kan punya yel-yel gitu. Seperti itulah. Ya, sederhana saja. Kalau saya seperti Keren itu. Pak, keren Pak. Keren, bagus Pak. Itu Nanti, akses ya, bisa ya untuk kita. Setelah itu Bisa pasti menyela, anak-anak Mas. konsentrasinya itu kembali Itu kalau lagi dan tahunya salah, ya siapa yang salah, itu gimana, Pak? kejujuran tadi dari kesepakatan Oh, gitu. awal. Terus teman yang sebelahnya, ayo siapa yang salah? Pasti Memang koreksi berarti semuanya sama itu. teman nih biasa. Pasti nanti semua, Pak ini salah Pak, namanya ini salah, semuanya gitu. Ya. Pasti dia salah. Saya Biasanya panggil gitu ayo. Pak, kalau SD digituin malah Rio, Pak. Saya Iya. itu salah, Pak. Saya udah yuk kamu ya salah malah gitu. Itu malah Baik, jadi rame. Iya. Bagus. Kalau tambahan Terima Pak, kasih. kalau tambahan Pak, kalau dari saya ketika kita bermain ice breaking seperti itu,
untuk memastikan ada anak yang salah atau tidak itu biasanya yang pertama kali salah itu saya suruh dampingi saya. Kamu lihat yang bisa jadi teman kamu di depan siapa gitu. Oh Jadi, gitu. Oh jadi, iya, Bagus. jadi Iya, bisa verifikasi benar. tuh, Jadi Pak. cari asisten ya, langsung asisten selanjutnya. semua jadi asisten gitu ya. Ya benar-benar. Ya. Bisa Baik. juga Ayo cari seperti masa, itu. cari masa berikutnya saya bilang gitu. Nah, pasti yang Baik. di depan itu nggak mungkin bohong itu. Ya. Baik, Iya. terima kasih. Untuk yang ini teman-teman lainnya, boleh silakan dilanjutin setelah Pak Ibnu. Boleh nih Ayo, teman-teman silakan. semuanya sharing. Biar kita bisa nih, oh berarti ada ini dahi dan dagu gitu ya. Tadi ada Mengetes konsentrasi itu ya. benar sekali. Teman-teman lainnya mungkin ada mendesain sendiri, mungkin lihat di YouTube, tapi nggak taunya ini kayaknya nggak akses, tapi kayaknya saya rubah gini-gini. Pernah teman-teman semuanya sharing? Biar kita sama-sama belajar. Nih saya juga baru tahu nih ada dahu dahi, apa sih? Dagu dahi. Ya Allah, tolong Nah, kembali ya. dahu itu. Ya, makanya ini kayaknya bagus, kayaknya masih Konsen tidak itu. ribet kayaknya ya. Oke, baik. Ya. Yang lainnya silakan monggo kepada ibu-ibu atau Kalau mungkin Mas. ini Mbak Dia, mungkin sedikit menambah modifikasi dari Pak Ibnu tadi. Kalau Boleh. saya bermain ice breaking yang sifatnya memancing konsentrasi siswa itu, yang lebih simpel itu kita main tepukan tangan kayak tadi yang seperti Pak Anto bilang. Tapi kalau saya gini, saya akan memainkan warna. Jadi kalau saya sebut warna merah, tepuknya 1 kali, kuning tepuknya 2 kali, Oh itu ya. hijau tepuk 3 kali, biru diam. Oke. Nah, biru diam. Jadi kalau kita mau memastikan, kan kalau tepuk tangan kan ketahuan ya dari segi Ya, suara, ada ada suara. yang kurang, Benar. ada yang kelebihan gitu kan. Gitu. Jadi itu juga bisa dimodifikasi dengan warna. Jadi kayak gitu. Boleh, benar. Keren juga. Bagus, Dan itu cocok bagus. buat yang SMA bisa, SD bisa gitu. Oke, semuanya gitu ya. Jadi semua Ya, jenjang dan tingkat ya. Baik. Yang lainnya boleh kepada bapak-bapak semuanya atau Mbak Salma lagi boleh nih sharingnya. Silakan. Atau teman-teman pengurus juga nggak apa-apa loh. Kan sama guru juga nih. Iya, Yang jangan punya cuma diam. pengalaman. Kalau Mbak Wita. aku, Nah itu siapa tuh? Ya, Tadi yang Mbak bilang kalau Salma. aku siapa tuh? Iya itu Mbak Salma, Mbak Mbak Salma. Salma, Mbak Salma. Oh, Mbak Salma ya, Mbak Salma. kalau aku biasanya, apalagi di jam-jam rawan, ice breakingnya tuh sesuatu yang verbal atau kan kalau anak SMK itu udah bisa mikir kompleks gitu ya, kayak kita bikin cerita, terus dia suruh menganalisis dan mengambil clue misalnya kayak hari ini ibu ngajar di 3 kelas gitu. Di kelas pertama ada satu anak yang ibu kasih reward yaitu buku. Kemudian ibu ngajar di kelas yang kedua, ibu kasih dia reward adalah udang. Nah, kemudian ibu ngajar di kelas ketiga, kira-kira reward apa yang ibu kasih? Nah, kan itu mikir ya, jadi konsentrasi. Kenapa dari buku ke udang? Emang hubungannya apa? Kan biasanya anak-anak itu suka mengait-ngaitan, oh kalau buku pulpen, kalau pulpen nanti apa pensil, penghapus dan sebagainya. Kalau anak yang nggak konsentrasi sama clue-nya pasti ngaco itu ngejawabnya. Pensil, Bu, pensil. Apa itu? Kemana-mana. Oh Iya, iya benar. Jadi suruh mikir dulu ya anaknya yang fokus suruh dengan suruh ceritanya mikir Mbak dulu Salmanya. kan. Oh Kalau benar yang benar bagus. konsen dan kita juga bisa ngeh kognitif di sisi itunya tuh anak mana yang emang secara apa Logikanya berpikirnya tuh jalan. cepet, logikanya tuh cepet dan jalan gitu. Biasanya Iya. tuh yang kayak gitu emang lebih bisa dijadikan ada hubungannya dengan apa proses pembelajaran sih, bisa dijadikan ketua kelompok karena bisa ngarahin teman-temannya secara optimal, secara kan logikanya jalan dengan cepat gitu. Terus Baik. konsep berpikirnya juga nggak ngaco gitu ya, ibaratnya udah bisa Benar. ini gitu. Atau kalau yang sederhananya biasanya ketika aku kan baca absen di random di kelas ini dipanggil siapa. Nanti kalau yang ibu panggil sebutin hewan yang awalannya atau buah-buahan yang awalannya sama kayak nama kamu gitu. Kalau kamu kejawab, itu lemparin ke teman kamu, nanti teman yang dilempar itu sama bilangin huruf Seperti nama hewan buah-buahan atau buah-buahan. buah-buahan, Ya ya benar. hewan atau buah-buahan yang awalnya sama kayak nama. Jadi kan orang tuh pada konsentrasi takut kelempar sama temennya. Kalau Benar enggak benar dikasih benar. dikasih ini apa dikasih punishment misalnya apa gitu punishmentnya
hafalin apa gitu yang belum tugas yang belum selesaikan biasanya kayak gitu sih. Oh ya, baik. Wah, Keren. bagus nih. Keren Mantap ya. ya, Pernah saya juga ya. pernah kayak gitu. Nah, benar. Mantap, mantap, keren itu keren. Ya, benar. Tembak-tembakan istilahnya kalau di kelas saya itu tembak. Tapi saya sudah mengkondisikan siswa saya berhitung dulu 1 sampai berapa, kan dihitung nih Pakai dari angka kiri ke ya. kanan. Ya, nanti saya tembak nih, Betul. misal nomor 5. Tapi kita sepakatnya apa? Kalau tadi kan buah-buahan. Kalau saya tergantung sih ice breaking-nya, misalnya bahasa Inggris ke Indonesianya hewan apa, misalnya animals, misalnya kayak jacket, itu kucing, lempar ke siapa? Ayo, sebutin nama Inggrisnya apa, kayak gitu langsung kalau misalnya gitu. Atau terserah lah apapun itu, entah nama planet atau apa, kayak gitu. Tergantung mood saya sih, atau anak-anak sepakatannya apa, vocab-nya. Itu sama Boleh tuh, tuh, benar. Mbak Wita sama juga. Kalau saya biasanya manfaatin nomor absen anaknya. Ya, bisa juga Iya. presentasi. Nah, jadi yang merasa nomor absennya ganjil, angka ganjil, itu setelah sebut nomor absennya bilang yes. Saya gitu. Yang merasa Benar. nomor absennya genap, setelah sebut angka absennya bilang no. Nah, jadi nanti kita main tembak angka kalau saya bilangin di kelas, tembak angka. Jadi nomor absen 1 misalkan mau nembak temannya di nomor Wah, absen 7. 7. Saya Benar. bilang 1 yes 7. Nah, yang 7 harus jawab. Yang 7 harus jawab dengan diulang lagi angkanya dan ekornya apa yes atau no. Baru Yes. boleh nembak temennya yang lain. Itu seru banget sih Kakak sebenarnya. benar. Anak-anak bisa setengah jam nggak mau berhenti-berhenti itu. Benar, 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 benar. Itu juga ya makanya tadi tergantung konteks yang bisa kita desain. Itu yang sederhana Ya, pakai yes atau or no gitu. Kalau saya tadi kalau misalnya kalau kelas 12 kayak Wali Songo sama nama aslinya tembakan, nama Sunan Gresik apa arti ininya nama aslinya gitu. Jadi langsung hafal langsung dia. Bisa, boleh. Kayaknya betul. tergantung dari tingkatannya ya. Kan SD, SMP, SMA walaupun ice breaking memang kita sesuai dengan kebutuhan siswanya kayak gitu kan. Kalau kayak Mbak Salma tadi kalau taruh di SD kan kayaknya bakal hancur gitu ya, nggak ngerti Waduh, nih ngapain nih buat pada ceritanya tidur udang ya sama masih. buku gitu ya. Iya, benar benar bagus Mbak Salma, kita bisa jadi ini apa namanya input pengalaman ya. Oke, yang lainnya boleh nih, Ya, yang dipakai tuh bapak-bapak teman-teman. yang lainnya, mas-mas yang lain nih. Jadi kita Ayo, bisa mengklasifikasikan yang mana kiranya akses untuk kita yang asik, menambah referensi Ya, kita untuk ice mungkin Mas breaking ini. Syarif menambahkan tuh. ini. Bagaimana? Saya Mas halo. Syarif tuh suruh oh Syarif. berbagi itu. Kita ada bapak siapa, mas siapa itu tadi satu lagi? Ayo, siapa aja Ya, boleh. Mbak Wita, eh, Mas Ya boleh Darul Mbak Ya, Wita Pak. tuh, Topik. yang manggil Mbak Wita tuh. Oke, mungkin saya ya. Ah, Boleh, Mas Tri. silakan. Oke. Ya, kebetulan kan saya guru BK di MTS ya, MTS. Nah, kalau di tahun-tahun kemarin tuh kan saya hanya 1 jam kan gitu. Nah, di tahun ini tuh saya dapat 2 jam dan kebetulan kebanyakan tuh di jam terakhir dan memang sungguh-sungguh sangat menguras energi ya ketika di jam terakhir sehingga anak sudah lelah, kita harus memfokuskan anak sehingga pengkondisian saya memang dalam dalam satu kelas di jam terakhir tuh bukan hanya 1-2 kali ice breaking, kadang sampai 3 kali gitu ya. Dan mana prinsip saya kalau ice breaking itu ya yang membuat anak itu tertarik, kemudian mereka itu bisa apa ya lebih lebih konsentrasi atau lebih fokus. Artinya ice breaking yang saya kelola ya memang harus membutuhkan anak itu supaya memperhatikan gitu ya. Kayak misalkan tadi Mbak Salma tadi ya dengan kita cerita, kemudian di situ ada itu, nah itu juga sering saya lakukan. Terus kemudian anak saya suruh berhitung semuanya. Nanti kita tentukan misalkan di angka yang ada angka 3, 6, 9 mungkin atau mungkin terserah ditentukannya. Pokoknya misalkan 3, 6, 9 itu nanti bukan berhitung tapi diganti dengan tepuk lah atau teriak apalah gitu. Misalkan 1, ya pokoknya angka 3, 6, 9 ya. 3, 13, Oh, jadi ada satu 23, angka yang dan dihilangkan tapi 16. diganti Pokoknya dengan yang, istilah yang ada lain ya, angka Mas ya. 3-nya, ada angka 6-nya, ada angka 9-nya gitu Mas Iya, Roy. iya. Benar-benar. Jadi Nah, itu fokus ya. diganti dengan tepuk kah atau teriak kah gitu. Itu aja masih banyak yang salah loh, padahal cuma Betul, berhitung urut betul. kan gitu. Nah, kemudian yang lebih seru adalah ketika anak-anak meminta itu dihukum gitu. Misalkan hukumannya menyanyi Rame banget. menyanyi balonku ada 5 Pak. Oke, tapi Oh, semua. vokalnya diganti I semua gitu misalkan. Ah, Atau vokalnya diganti U semua gitu. betul. Seru Nah, di banget di itu. situ katanya.
Terus kemudian selain tepuk-tepuk, kemudian, nah itu kalau kalau yang mungkin saya bisa kontrol untuk apa namanya siapa yang benar, siapa yang salah gitu mungkin dari situ. Tapi ada juga memang yang apa namanya ice breaking yang saya lakukan memang tidak mencari benar salahnya, tapi anak itu tertarik dan memang apa namanya anak juga bisa mengikuti gitu ya. Misalkan kayak senam otak kanan kiri gitu ya. Misalkan tangan kanan itu mengacungkan jempol di hitungan satu, anak tangan kanan mengacungkan jempol, tangan kiri mengacungkan kelingking gitu kan. Nanti hitungan dua gantian tangan kiri yang jempol, tangan kanan yang kelingking gitu. Itu cuma bilang satu, dua gitu dari lambat sampai cepat sampai cepat sampai cepat gitu aja udah seru dan kadang temennya juga Pak ini salah Pak gitu, wah ini salah Pak gitu. Nah tapi yang penting mah anak-anak seru seru untuk bermain seperti itu sehingga untuk selanjutnya bisa kita kembali ke fokus ya gitu kan misalnya. Atau kalau di sini tuh ya yang memang sulit dikondisikan tuh adalah ngobrol. Anak itu subhanallah kalau ngobrolnya itu luar biasa dari pagi sampai sore itu apalagi yang cowok itu ngobrolnya luar biasa, sholat pun mereka sambil ngobrol. Sehingga kita kadang sering kali ya untuk kalau hal-hal seperti itu yang mengkondisikan anak-anak ngobrol itu ya mereka mengganggu kita ya kita harus mengganggu mereka dong gitu kan. Ketika mereka asing ngobrol kita hai gitu harus sering clue seperti itu kita hai mereka pasti halo kita halo mereka hai dan mereka halo halo hai mereka hai hai halo gitu kan. Tapi itu harus sering kita lakukan. Artinya mereka pun juga jadi nggak nyaman ngobrolnya gitu loh. Nah itu kita ganggu juga keasikan mereka ngobrol gitu. Memang akan apa sangat-sangat sedikit mengganggu ya. Misalkan ketika kita menerangkan apa kemudian kita lalu hai gitu dan lain sebagainya. Ada iklan ya Tapi pastinya. selama ini sih yang saya rasakan tuh lumayan efektif karena mereka pun juga nggak asik gitu loh ngobrolnya gitu. Mungkin itu Mbak Wita dan Mas Rafiq. Mantap, Mas Tri, Terima keren. kasih, Mas Makasih Tri. sharing. Baik, terima kasih. Ayo teman-teman yang lainnya kita sharing bareng nih. Apalagi nih yang sekiranya yang tadi hai hai halo, halo halo hai, terus yang 369 kodenya dihilangkan. Tuh bisa jadi referensi teman-teman semuanya. Kalau dalam aplikasikan dalam pembelajaran mungkin ada yang lain yang bisa menjadi inspirasi. Jadi bisa dipakai dicoba di kelas. Atau ada yang ini Mbak Wita, ada yang bisa bermain ice breaking tapi memanfaatkan media lain misalnya pakai PowerPoint gitu. Ada nggak yang punya pengalaman atau pakai benda-benda tertentu gitu? Ya boleh ada yang kayak Ya, gitu. Kalau saya sih Bu paling Gita, barter papan tulis saya gitu mau ya, coba sama sedikit spidol. sharing. Oh, Kang Gugum. Ya, Baik, silakan. Boleh. ya ini luar biasa ya teman-teman yang beragam dari yang SD, SMP. Bener sih, kalau saya di anak-anak aliyah, kalau kayak tepuk-tepungan, yang tepuk-tepukan kan, wah apa sih gitu. Takutnya gitu. Iya. Udah SMA udah gede. Kalau saya kadang juga main tebak-tebakan. Oh, mantap. Ya, Kayak tebak-tebakan gimana yang tuh lucu-lucu tebakannya lah. Kang Gugum kayak gimana tuh? Misalnya, coba apa kota kota-kota apa yang sakit misalnya gitu. Mana pada mikir tuh. Oke. Ya, jawabannya kota kota Jakarta Pucat gitu. Jakarta Pucat. Iya. Jakarta Ya, Pucat. benar. Terus misalnya pulau Cakep. Iya. Misalnya pulau apa yang penuh dengan kenangan itu pada ada yang jawab tuh perempuan. Pulau Kalimantan, Pak. Ya benar. Oh, Pulau Kalimantan. Kalimantan. Oh iya, Kalimantan baru nyambung saya. Pas itu. Oke. Kalau anak-anak aliyah pas itu. Usia-usianya Nah, itu. cocok. Jadi kan yang tadinya pada ngobrol masing-masing pada mikir tuh jawaban apa. Ya karena kan selain kuis-kuis yang tadi disampaikan Pak Bita juga bisa misalnya dengan apa pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Terus juga yang tambahan atau modifikasi yang game angka-angka itu juga bisa. Kalau saya biasanya yang game konsentrasi namanya. Ini sesuai urutan absen kan mereka tahu nomor absen masing-masing. Katakanlah kalau guru itu 0 misalnya. Jadi konsentrasi dimulai. Nah, terus ada tepukan prok gitu. 0 misalnya 5 nanti nyambung 5 berapa kayak gitu sih. Ya, tembak-tembakan juga ya intinya. Iya, tembak-tebakan. Sama kayak nanti itu konsepnya. misalnya yang kalah itu ya yang nggak konsen ke depan dikasih pertanyaan atau disuruh ngapain gitu.
Oke, ya benar-benar. Itu yang lebih akses ya, memang lebih mudah, gampang, nggak ribet, terus tiba-tiba bisa kita buat gitu ya. Maksudnya di tengah-tengah, Iya, misalnya nggak harus prepare, kita harus nyiapin itu, misalnya ini lagi kelas nggak kondusif, ya udah kita pakai itu aja gitu kan, langsung iya, ngembalikan fokusnya siswa. Benar-benar sekali, Mas. iya. Baik, terima kasih, Mas. Oke. Oke, ada yang lain? Boleh, silakan sharing nih. Ayo aktif dong, bicara. Kita ini suara Itu suara mungkin kita ini, sedikit suara kita. penambahan ya Mas Rafiq ya, kita ya. Oh iya ya, sebut Kalau nama tadi dulu Mas gitu. Rafiq memancing dengan memanfaatkan alat itu Pasti. memang kalau pengalaman saya itu yang Gimana tuh lebih Mas Tri? efektif. Halo Mas? Iya ya, gimana gimana Mas Tri? Ya. Yang lebih efektif itu kalau kita misalkan pas ini Mas, pas pakai InFocus, kemudian kita pakai PowerPoint gitu, ice breakingnya pakai itu gitu lebih lebih efektif. Jadi anak-anak itu memang fokusnya itu lebih atau ketertarikannya itu lebih lebih tinggi daripada yang biasa-biasa gitu ya. Ketika kita menggunakan misalkan InFocus di situ ada warna merah tapi tulisannya biru misalkan ya. Jadi Benar, ada yang nanti kita yang kita suruh adalah membaca tulisannya gitu kan, membaca tulisannya bukan bukan warnanya atau dibalik gitu kan. Nah di Iya. situ aja nanti akan ada banyak yang salah dan apa namanya antusiasme anak untuk memperhatikan apa namanya ice breaking kita yang seperti itu tuh lumayan tertarik, mereka sangat-sangat tertarik gitu. Kalau menggunakan media sih, tapi karena di kelas saya memang belum ada media dan ketika kita misalkan mau menggunakan InFocus kita harus pinjam dulu ke TU kan. Jadi nggak setiap pertemuan itu saya menggunakan InFocus, tapi ketika menggunakan InFocus kemudian mengadakan ice breaking melalui PowerPoint eh, itu lebih lebih jauh efektif lebih kalau efektif pengalaman. gitu ya, Mas ya. Ya, Oke. ya, itu. Baik, terima kasih. Pasti ini ada banyak kendala nih, berbeda ketika kita menggunakan ice breaking yang dalam artian manual, yang asik, atau yang dalam artian menggunakan media. Itu pasti ada beberapa kesulitan kendala tersendiri ya bagi yang penyelenggara, yang nerapin ice breakingnya gitu ya, Mas Rafiq ya. Betul, betul betul. Nah ya, Kayak ini Mbak kendala. Wita, kemarin belum lama saya menjelaskan tentang itu, tentang materi kol-kolah untuk anak kelas 3. Mm-mm. Nah, itu kan apa? Membuat siswa memahami bahwa kol-kolah itu bunyi yang memantul, itu saya pakai media bola. Ah, benar. Nah, jadi Benar. mereka kita bangun persepsinya dengan melihat bola yang bisa memantul dan dari situ kita bisa pelan-pelan membuat mereka paham bahwa kalau itu seperti bola gitu. Harus ada pantulan bunyi. Kalau bola pantulan benda, ini pantulan bunyi kayak gitu. Ah, baik, benar-benar. Jadi menarik juga ya. Jadi siswa ini, ngapain bapak ini bawa bola? Padahal ngajarnya Ya, kok PAI gitu belajar kan. agama mainnya bola. Nah, ini main bola gitu, benar, benar. Benar, jadi Nanti dari bola awal aja itu, udah keren gitu kan, masuk kelas tuh udah ya, ngapain nih nanti bapak Mbak ini Wita, ngapain gitu ya. bola Hah? bola yang saya bawa itu saya lempar ke salah satu murid, tapi lemparnya nggak Hah? kencang-kencang ya, pelan-pelan aja. Saya suruh Hah? sebut satu huruf kol-kolahnya. Oh iya benar. Nah, itu Sambil juga bisa tuh, dihafalin. bagus ya. Jadi Jadi lebih temennya lempar interaktif lagi ke ya. yang lain, suruh sebut kol-kolah yang lain yang nggak boleh sama gitu. Kalau Jadi yang saling lain interaktif menghafalkan. jadinya ya. Jadi ini satu sisi mau dapat bola, satu sisi males dapat bola karena nyebutin gitu ya. Iya Bingung nih betul. anaknya ini mau pegang bolanya tapi kayak mana mau nyebutin juga mikirnya. Benar 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 juga itu bagus bagus. Ya, ada lagi teman-teman semuanya. Ayo kita bersuara nih di hari kemerdekaan kita nih harus aktif semangat untuk mengupgrade kemampuan kita, kompetensi kita, sharing dengan teman-teman sehingga kita nih bisa nambah ilmu gitu kan. Tadi bola tuh bagus juga nih nggak tahu bisa dipakai nggak untuk anak SMA gitu ya. Kayaknya bolanya nanti bakal dipakai anak-anak saya bakal nendang bola futsal tuh dalam kelas ya. Bisa Oke, bisa. baik. Yang lainnya nih dari tadi SD, SMA, yang MTS, SMP dan MTS ya nih baru SD, Mas MTS Trin yang gimana MTS nih? nih yang baru. Ya, Saya Kapriana ya. nih boleh besar lagi, Boleh Bos boleh boleh Priana. Pak. Itu siapa nih? Siapa nih Pak? Ya, eh Pak Ivan ya. ya Oh betul. boleh, Pak Ya Ivan. Pak Ivan. Kalau saya ini pernah berkaitan dengan penyampaian materi ya, misalnya materi tentang kerjasama, materi tentang bagaimana terbentuknya kerjasama. Kebetulan saya ngajar IPS. Nah, Oke. kita itu pakai kelompok, misalnya kelompok laki-laki. Nah, kita kumpulin nih, kebetulan di kelas ada 32 laki-lakinya setengah-setengahnya dari 16 gitu ya. Nah, kita ambil
laki-lakinya kita kumpulin di depan, buat lingkaran, buat kan kecil serapat mungkin, di tengah kita simpen bola. Nah ini kalian harus jaga sebaik-baiknya gitu. Misalnya nanti kita ada tugaskan satu orang yang menjadi pengganggunya, pengambilnya. Nah, itu mereka kita ibaratkan ini adalah kita yang sangat berharga yang tidak boleh disentuh apalagi diambil gitu ya. Nah, itu harus dijaga dengan rapat dengan cara apapun mereka lah misalnya. Kan itu rame tuh, wah ketika dijaga dengan dikelikitik dan sebagainya, bahkan ya sedikit rada agak-agak berbau Chaos fisik ya. lah gitu ya Ya. antar mereka. Sampai terjungka-jungka ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan kita perhatikan di sekitarnya biar aman dulu. Yang di Baik. meja atau misalnya yang penting selamat dulu lah gitu ya. Kayak beradu fisik tarik-tarikan ya lumayan lah, biarin aja gitu ya. Tapi seru Nah itu jadi asik, anak-anak ya. seru. Nah nanti udah gitu baru misalnya terambil, berarti apa nih yang salah? Nanti kita refleksikan. Dievaluasi ya. Betul. Di laki-laki direfleks. juga begitu. Iya Di benar, itu perempuan betul. di perempuan juga begitu gitu. Jadi ya itulah sepintar-pintarnya kita menyambungkan dengan materi gitu aja sih. Nah, itu penting banget sih. Karena Mbak Wita, Pak Ivan dan teman-teman yang lain, kita ini kan hampir 99% tidak memanfaatkan papan tulis ya. Nah, artinya bagaimana agar tanpa papan tulis materi itu bisa kita sampaikan melalui game-game yang seperti ini nih. Jadi materinya dapet, anak juga nyaman gitu kan, memahami materinya kayak gitu. Itu Mas sering banget Rafiq, saya pakai juga itu. Ya, maaf, boleh ini lebih dalam tentang yang infokus tadi. Saya benar-benar nggak paham, belum tahu sama sekali itu. Itu caranya gimana ya, Mas? yang Oh, mana? infokusnya, Yang infokus infokus tadi yang kata mastery Mastri. tadi loh, yang memanfaatkan. Itu cara buatnya gimana ya? Kalau Itu ini sih tinggal anunya download mudeng aja saya kayaknya. merah, Tinggal terusnya download ini. aja. Itu gimana sih itu? Download aja itu kayaknya. Jadi memang di dalam biasanya setahu pemahaman saya kalau yang ice breaking yang sifatnya video atau gambar itu tinggal ada ininya download aja. Jadi ada misalnya gerakan tinggal Ada ikuti. template-nya biasanya. Ya, Oh gitu. gerakan ikuti. Atau tadi main warna ya, tadi warna biasanya Jadi merah, ya, tulisannya hitam. Nah, tapi nanti betul. terserah kata Mas Tri tadi maunya anak-anak nyebutin apa, merahnya apa warna hitamnya tadi. Misalnya tulisan Warna hitamnya itu bedanya atau tulisannya gitu. tulisannya tuh hitam, tulisannya HITAM, tapi padahal backgroundnya tuh merah. Nah, jadi anak tuh Itu maksudnya video berarti ya? slide bisa, gambar bisa, Kadang video bisa, foto juga. tergantung Mas Tri-nya ngedownloadnya apa bentuknya, template-nya. Ada gambar, ada video. Kalau video kan di pause dulu biasanya. Atau berapa menit itu durasinya, atau post atau gambar slide-slide kayak gitu boleh. Tergantung sih sebenarnya Nah, kita dapetnya kayak mana. Oke, Jadi siap. biasanya Pak, misalkan ada gambar mobil misalkan. Mobilnya warna merah Pak, tapi di bodi mobilnya tertulis biru gitu. Nah, itu Oh, berarti teman-teman pakai slide-slide itu ya, Mas ya, berarti ya? Ya, ada bisa, yang boleh. Oh, iya, Kayak gitu siap. bisa emang fokusnya. Tapi ya tadi tergantung kalau pakai apa namanya itu pakai PowerPoint. Tapi kalau saya tadi kalau Mas Rafi kalau pakai papan tulis, saya juga medianya pakai papan tulis walaupun saya nggak lihat ya. Jadi kalau saya pribadi ya nggak apa-apa. Saya selalu bilang kalau saya lagi nulis di papan tulis tuh itu tulisan Sanskerta. Saya bilang kayak gitu. Ini wajib patut dihargai karena ini jarang banget Bu Wita itu nulis di papan tulis. Tulis kayak ya gitu papan ya. tulis. Sama dengan saya. Biasa kalau nulis di papan tulis saya bilang, saya mohon maaf kalau tulisannya jelek, soalnya saya cuma 6 tahun di SD gitu. Enggak, kalau saya bilang ini tulisannya Namanya Sanskerta, Sansa. jadi memang wajib dilestarikan kayak gitu kan. Nah, jadi kalau saya pribadi misalnya nulis nih tergantung saya mau pakai materi atau bukan. Kalau misalnya saya nggak pakai materi, misalnya saya tulis kucing misalnya gitu kan. Nah, kucing lanjutin nih G-nya tuh apa? Hewan berikutnya dilanjutin tapi Oh, diurutin. sambung kata. Benar, tapi ada 4 kelompok nih, ada 4 baris Ya. nih rebut-rebutan. Jadi kita bagi papan tulisnya jadi 4 spidol rebutan. Terus kita entah nyanyi sholawatan atau pakai musik boleh. Nanti kalau musiknya berhenti, ya udah berhenti sampai di mana kayak gitu loh. Siapa yang paling banyak? Kalau yang kalah ya hukum kayak gitu boleh. Ya tergantung sih. Nah itu pakai papan tulis. Walaupun saya nggak lihat nih, tapi kan mereka bisa baca semua. Ayo kita kelompok 1 apa saja nih? Kucing, misalnya apa? Garuda gitu. Ayam, terus sampai akhirnya sampai berapa nih kata-katanya. Jadi mereka sendiri yang koreksi kan. Jadi kita nggak perlu
tahu benar apa salahnya kayak gitu aja sih. Kalau saya pakai papan tulis ya kayak gitu, biar agak keren dikit. Iya, iya, betul, betul, betul. Ya, kayak gitu kalau misalnya atau lempar bola. Kalau tadi Mas Rofiknya bola apa tadi? Bola apa Mas? Tadi bola basket Waktu ya? itu Agak bola besaran ya? bola tendang tapi yang plastik, yang Yang enteng. kecil. Oke, kalau Ini saya nggak bola bahaya. pingpong, lempar bola nih ada question Oke. sama answer. Jadi lempar nih berputar berlingkaran. Siapa yang dapat question, siapa yang dapat answer. Boleh nanya nih. Questionnya nanya apa? Kalau materi sesuai dengan pertanyaan atau questionnya apa saja. Kamu udah mandi belum tadi pagi? Misalnya gitu. Atau anak SMA lah ya, nanyanya kamu udah punya pacar belum? Nah kayak gitu-gitulah yang agak aneh-aneh gitu bisa. Harus jujur ya, kayak gitu. Bisa nih, bisa fokusnya anak-anak. Walaupun memang kelasnya diberantakan ya, tapi nggak apa-apa. Berantakan itu berarti kreatif ya. Kan kalau Betul. katanya itu kotor berarti kreatif. Kalau kelas berantakan berarti kreatif. Nah, Iya, iya, ngeles bisa, aja gitu ya. bisa. Iya, ngeles aja gitu ya. Nah, gitu loh. Boleh nih teman-teman lainnya boleh nih share apa lagi gitu loh. Kalau saya sih pengalaman tadi lebih kurang sama kayak teman-teman lainnya, ya tadi nambah yang tadi papan tulis. Kalau saya sih sambung kata tadi. Nah, nama hewan boleh, nama buah boleh, nama negara. Jadi vocabnya anak-anak itu lebih lebih banyak gitu loh. Banyak ya. Jadi intinya sebetulnya ice breaking itu tidak hanya untuk memecahkan suasana di kelas, tetapi juga bisa menjadi media untuk kita menyampaikan materi ya, Mbak Wita ya. Benar, tergantung makanya konteksnya tergantung. Kita mau dipakai di awal atau di akhir sebagai penutup dari pembelajaran happy-happy aja. Tapi makanya tergantung kita harus banyak variasi dari ice breaking yang kita punya. Benar sekali. Mantap. Oke. Berarti gini loh Mas, berarti kan yang udah tahu nih ice breakingnya apa saja. Pasti nih teman-teman ada kendala nih. Nggak mungkin kan nggak punya kendala. Tadi ya pakai infocus tadi loh. Misalnya apa sih Ya. kendalanya teman-teman nggak memilih atau apa sih pertimbangan teman-teman ketika saya mau gunain ini aja deh, pakai infocus aja deh, atau saya tadi pakai papan tulis biar keren gitu ya. Atau teman-teman udahlah ribet banget, udah tepuk tangan aja 1, 2, 3 hore kayak gitu aja cukup gitu ya. Apa sih membuat pertimbangan atau kendala apa sih yang kalian hadapi, yang pernah kalian hadapi ketika menerapkan ice breaking tadi, teman-teman di sini. Jadi kita tahu nih solusinya antisipasi kalau kita nerapin ice breaking ini. Boleh Ya, nih yang betul. lainnya? Tadi belum bersuara kayaknya Pak Ahmad ya? Udah belum sih Iya, Pak Ahmad? Pak Mas Ahmad Fuad belum ada ini nih ceritanya nih, cerita-cerita nih, Belum, teman-teman belum. pengurus juga Berbagi boleh loh cerita, kalau mau sharing, teman-teman pengurus. Kita sama berbagi semua di Udah cerita. sini. terwakili tadi semua sama teman-teman. Udah terwakili. Ini Ya, juga guru SD nih dan pernah megang kelas 1 lagi Mas Ahmad Ya Fuad. benar, benar, benar. Repotnya sih kalau kelas 1 2 Waduh. repot. Kalau Ya, untuk pengalaman ice breaking yang garing itu pernah sih ngalamin. Soalnya nggak ada respon dari siswa, akhirnya ganti, mau nggak mau eh, ganti ice breaking gitu. Artinya istilahnya gini, sebagai seorang pendidik ya mesti kita lebih ya, cerdik lah dari ya, anak-anak. Kalau misalkan siswa taunya 2 ya kita harus pasti tahu 5 gitu. betul. Iya, Harus nggak lebih boleh panjang kalah langkahnya. dengan siswa. Harus lebih panjang langkahnya sama siswa. ya, Betul. benar-benar bagus. Berarti Itu kalau yang kita nyiapin dua, harus nyiapin berapa ice breaking gitu ya. Kalau empat. yang nggak cocok, coba lagi gitu ya. Yang Benar. paling miris, kita kasih tebak-tebakan, sudah familiar di kalangan siswa, malu banget itu. Benar sih. Pernah sih sekali saya gitu, Nah kayak gitu. tebak-tebakan. Tapi saya ngajar di SMP gitu, bukan di SD. Eh, Saya ngajar di madrasah di eh. yayasan saya, kelas 9 malah. Wah, Wah, ketahuan nih. Masa waduh, ya mau nggak mau kita ganti lah. betul, Harus betul. cepat ya, kita harus Dengan gercep mencari gitu ya. alasan Betul, mencari alibi yang bisa yang kuat. menjatuhkan mereka, mengangkat kita gitu. Betul Segala sekali. cara kita buat. Aduh, iya, 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 iya. Apalagi nih teman-teman nih, kayak mana tipsnya, triknya, bahwa misalnya ice breaking yang kita buat ini udah kita rancang nih, nggak taunya, ih malah garing banget sih. Atau kayak mana nih, atau kita garuk-garuk kepala gitu, atau kayak mana. Boleh nih, kendalanya apa ya, cara mengakalinya, biar tetap kita memfokuskan siswa tuh pada kita. Ini Mas Arisandi belum bersuara ya tadi? Mas, Ini udah sudah pamit tadi, Mas Aris sama Mas Arifin pamit. oh, pamit ya tadi ya, Mas Arisandi Ah, nyampe ah. ada kegiatan. Baik. Siapa lagi ini, Mas ini, Mas Rafiq.
yang belum tersebutkan. Ya, Mas Syarif belum sharing Mas Syarif Iya, ini. Mas Syarif itu belum itu. Iya, Mas Syarif, Mas Alam belum. Iya. Pak Siswo. Saya sudah terwakili tadi. Bisa banget ya Mas Nggak Fuad ini bisa, Mas nggak bisa. Fuad. Saya juga sudah diwakili juga ngoceh-ngoceh di sini. Nggak bisa kita sharing. Ada intinya sih sama. Kelas di Pak Siswo. Saya di kelas karena apa ya? Buat saya ice breaking itu kan lebih ke merefresh siswa, bukan membuat siswa jadi diam. Jadi ya kadang ya kayak Mas Gugum tadi tuh kasih teka-teki. Tapi teka-tekinya yang agak mikir kan banyak tuh di di platform kan yang kayak kalau Januari dia liburan kemana, Maret kemana, April kemana, nanti bulan ini dia kemana, kan ada kan yang teka-teki yang kayak gitu. Oh iya, benar, ada. Yang ya seperti itulah atau city presence itu saya suruh mereka bikin ya mungkin ya kayak tadi tuh nyebut nama hewan sesuai nama atau saya suruh mereka bikin kalimat unik lah atau apalah yang sekiranya bikin kelas itu agak riuh. Ya. Kata-kata hari ini biasanya anak-anak Ya suka kan biasa banget. anak SMA kan kalau sudah riuh kan fokusnya berarti sudah mulai terrefresh kan. Ya, benar. Jadi ya pokoknya memang tujuannya bukan bikin anak-anak itu diam tapi justru bikin mereka relax dulu. Iya, relax. Nah, gitu sih Nggak intinya. tegang. Tapi kalau jam-jam terakhir tuh, jam-jam terakhir memang jam-jam rawan. Jam yang ya kita aja kadang-kadang sudah lelah. Ya, Makanya mengerikan. makanya kadang jam-jam terakhir dikasih jam-jam apel biar mereka juga nggak terlalu males ngerjainnya. Makanya kadang ya kalau jam terakhir itu ya memang esensi materi itu tidak bisa saya sampaikan begitu lama. Jadi ya Iya, betul. bagaimana menyampaikan materi itu sesingkat mungkin. Ya kalau Ya, termasuk kan. tadi kayak Mbak Wita, kalau memang materinya bisa dibuat main ya saya buat main. Kayak misalnya materinya Sunan Giri itu kan ada apa namanya ada materi Sunan Giri kan membuat permainan anak-anak. Ya sudah saya suruh mereka buat tugas bikin video permainan kalian main sana nanti sambil jelaskan bahwa ini Ya, gitu permainan. juga kan. Benar. Kalau memang Lanjut. materinya bisa dimainkan gitu aja sih. Baik. Jadi sudah terwakili kan? Tetap aja curang. Sama dengan saya. Baik. Yang lain, silakan. Pak Siswo. Mas Alam belum tuh Mas Alam. Mas Alam sih yang saya tunggu Mas Alam. Mas Alam. Mas Alam suka main speaking Oh kan iya, ya? saya boleh saya. Sebetulnya udah banyak terwakili sebetulnya. Cuman kalau saya nih ya, yang paling sering itu biasanya itu pada saat absensi itu langsung merangkap langsung jadi ice breaking juga biasanya. Jadi kalau misalkan ada absen dari 1, 2, sampai 30 itu biasanya yang absennya ganjil, saya suruh harus bilang kucing ketika saya panggil gitu ya. Nanti yang 2 kancil gitu. Jadi nanti setiap saya absen atau kalau sudah bosan dengan 1, 2 ganjil genap biasanya sampai 3 misalkan. Nanti balik lagi ke kucing, kancil, kuda gitu ya. Nanti balik lagi. Jadi yang saya panggil itu tidak bilang hadir, tapi ucapkan sesuai kesepakatan tadi gitu. Oh, Nah, bagus tuh. sebenarnya itu bisa berubah-ubah ketika sudah bosan ya udah ganti nama kota gitu misalkan. Jadi saya bikin seefisien mungkin dan tidak memakan waktu karena biasanya kan kalau ice breaking itu kalau terpisah biasanya sampai 10-15 menit itu akan terbuang tuh untuk ice breaking tuh. Kalau saya biasanya sudah selesai dengan absensi tapi kita modifikasi menjadi sebuah ice breaking gitu. Jadi data siswanya yang hadir itu dapat dan konsentrasi siswa juga bisa kembali gitu. Nah itu mungkin. Selebihnya sih yang lain juga itu banyak inspirasi ya bagi saya. Dan ada juga yang pernah saya lakukan, cuman yang paling sering itu perangkap absen biasanya. Presensi. Nah, seperti itu. Nah, Pak Siswo gimana? Pak Pak Siswo ada sharing pengalaman main game Pak Siswo sama anak-anak.
Halo Pak Siswo, ini Pak Siswo ini sudah berapa tahun lagi ya mau pensiun ya? Pasti banyak nih pengalamannya nih. Mungkin sedang mencari-cari unmute-nya Pak Siswo. Ya Mbak Wita, Ya, hadir. jadi ternyata banyak ya ice breaking yang teman-teman gunakan, yang teman-teman juga modifikasi gitu ya. Dan apa yang sudah di-sharing di sini nih kayaknya bisa saling mengadopsi nih. Kayak Benar bisa sekali. saling Bisa dipakai. diterapkan di kelasnya mulai dari sekarang tuh bisa dicoba gitu kan. Entah yang punya Mas Raffi, punya saya atau punya yang lain teman-teman lainnya bisa diterapkan dicoba gitu ya. Ya, dan akan menjadi satu nilai yang plus bagi guru-guru lain atau bahkan bagi kepala sekolah ketika kelas kita itu terdengar riuh, tapi riuhnya bukan riuh gaduh, tapi keseruan-keseruan di dalam kelasnya gitu. Itu akan jadi satu nilai plus yang tersendiri tuh. Benar sekali. Jadi kan kita jadi guru yang inovatif, kreatif walaupun terbatas gitu ya. Tetap bisa mengaktifkan Betul. siswa gitu, benar. Jadi bahkan di sekolah saya itu jadi punya ciri khas. Kalau yang ngajar parafik pasti kita main game. Kayak gitu. Jadi anak-anak jadi Benar-benar. Karena sudah ada punya jadi personal identik branding. ya, identik dengan permainan games dan ice breakingnya. Guru Jadi ada yang level dirindukan. gitu. Guru yang dirindukan ya, benar, boleh. Iya, Kalau iya. saya Karena kayaknya cenderung ternyata guru yang guru-guru ditakuti kayak gitu ya. betul Mbak Wita. Karena ternyata guru-guru yang awas pun masih sangat jarang yang pakai ice breaking. Formal-formal aja gitu masuk, ngajar, ngasih tugas, keluar. Banyak yang kayak gitu juga. Nah, ini Karena peluang memang lah, ice peluang. breaking itu kan butuh ini sebenarnya Mas. Apa namanya butuh pengetahuan ya. Kita mau apa gitu loh, mau gimana. Jadi kalau emang kita semakin banyak tahu nih, kayak kita sharing kayak gini kan tahu nih. Jadi kan kita jadi ada rasa pengen coba nih kelas ini kayak gitu loh. Kalau saya jadi kayak tertarik mau coba nih kayak yang Mbak Salma tadi kita cerita gitu. Fokus gak mereka dengan cerita saya kayak gitu. Bisa Boleh jadi tuh, nih. coba. Bisa nih, makanya dari sini kan kita bisa belajar ya, maksudnya eh, apa sih yang bisa kita lakukan explore? Karena kalau kita belajar dari YouTube itu kebanyakan memang visual. Saya udah pernah coba gitu kan, dan kita juga butuh pendamping untuk ini ngapain sih, ini ngapain. Nah, itu yang kadang kendalanya bagi saya. Nah, tapi itu tadi kalau memang itu berkendala, misalnya kayak gini gerak-gerakan yang misalnya Mas Rifik tau nggak yang kayak Marina menari di atas menara Oh, yang kayak tahu, gitu. tahu, Nah, tahu, itu tahu. kan kalau di YouTube kan gerakannya tuh kita nggak bisa lihat nih, entah apa bentuknya gitu, entah joget apa saya nggak paham. Ya udah saya buat aja yang saya pahami. Kalau Marina tuh kayak gini, harus gerakannya, misalnya jepit Ya tentu telinganya diri aja. gitu. Terus kalau misalnya kalau menari ya udah tangan kita digulung-gulung kayak gitu, boleh. Terserah pokoknya suka-suka saya lah gitu ya. Nah, pokoknya ya udah saya nyanyi gitu kan. Terus mereka tinggal ini aja. Terus ya tadi kayak Mas Rafiq tinggal ambil satu asisten untuk bisa ngecek nih bener apa salah teman-temannya, anak-anak semuanya. Ya mereka tepuk tangan semuanya suka, malah lagi bu gitu kan. Ya gitu aja sih, ya tadi ngedesain sendiri mau nggak mau, karena apa kita lihat di YouTube itu nggak bisa, karena yang ini doang apaan coba kan. Kayak gitu Ya, ada gambar-gambar juga, misalnya buat kertas, buat misalnya membentuk wajah itu ada tuh saya nonton di ice breaking-nya di YouTube kan. Nah makanya di sini paling makanya kita bisa sharing bareng kan Mas Rafiq ya. betul, betul, betul. Udah hampir setengah 12, Mbak Wita. Berarti kita udah mau ke kuis nih kayaknya. Mas Rafiq udah Kayaknya kita siap nih kasih kuis kuisnya. dulu deh, Mbak Wita. Bagaimana? Kita kasih kuis dulu kayaknya. Ya, baru closing ya. Kuisnya kuis untuk teman-teman yang tadi udah aktif berpartisipasi, mengeluarkan suaranya, membagi experience-nya, pengalamannya gitu ya. Eh, kita kasih kuis ya Mas ya, tentang RI Oke. yang pastinya. Tapi sebelum kita kasih kuis, saya minta semua on mic dulu. Kita coba masih semangat nggak? Semangat merdekanya masih ada nggak kira-kira ya Mbak Wita ya? Kita Oh sebut boleh, kita tema lagi coba Mbak Wita temanya sama lagi. mereka yang meneriakan merdekanya. Mbak Wita aja yang sebutin temanya sekarang. Yang mana? Tema yang sesuai yang tema tadi apa yang langsung merdeka Tema saja? HUT RI-nya Mbak Wita. Oh, HUT RI-nya oke, boleh. Masih ingat Oke. kan Mbak Wita? Oh ya, insya Allah. Ngajak tarung kayak Mas Rafiq ya. Oke, baik. Teman-teman semuanya, ayo saya bilang 1, 2, 3, nanti kita bareng-bareng bilang bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, merdeka. Baik, bisa Bisa. dipahami? Bisa. Baik, kita mulai ya.
Siap ya? 1, 2, 3. Bersatu, Bersatu berdaulat, berdaulat, rakyat sejahtera, rakyat Indonesia sejahtera, maju, Indonesia maju. merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih. Ih, 90.000 penontonnya, bagus banget. Riuh gitu ya. Oke, langsung kuis Mbak Wita. Baik. Soal pertama dari Mbak Wita. Dari saya. Ini ngajak tarung lagi kayaknya. Oke, nih saya mau tanya pertanyaannya agak panjang, tapi jawabannya singkat. Siapa? Entar dulu, tapi gini dulu, kita aturan dulu nggak sih Mas Rafiq? Oh ya, bel-belnya dulu, belnya Iya, dulu apa aturan belnya? dulu. Gini, ketika saya sebutin, nanti sebutin nama, gitu ya teman-teman, sebutin nama, terus sekolahnya, instansinya, terus sebutin temanya kita hari ini, temanya Indonesia, yaitu tadi apa? Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Baru jawabannya, oke? Nanti kita yang jawab merdekanya Mbak Wita. Ya, merdekanya kita, tapi setelah itu baru setelah itu jawaban teman-teman semuanya. Ya, jadi kita mulai, saya ulangi lagi dari nama, sebutkan namanya, boleh nama lengkap, boleh nama singkat, dan apa namanya tadi, sekolah, Nama dan sekolah. nama sekolah dan temanya HUT RI kita yang ke-80. Baik, bisa difahami teman-teman semuanya. Saya akan menyebutkan soal. Ya Allah, tolong. Oke, baik. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Kan dari singkatan tuh, tapi harus nama lengkapnya ya. Dan kapan nih lagu ini pertama kali dinyanyikan? Pada event apa gitu ya? Anto SD Semarang. Ini temanya? Hah? Temanya? Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Baik, terima kasih Pak Anto. Merdeka. Nah, sekarang jawabannya apa? Wage Rudolf Supratman. Oke. 1928. 19 itu tahunnya, kapannya, pada event kapan itu? 1928? Sumpah Pemuda. Oke, baik, terima kasih. Benar. Wah, keren. Pak Anto ya. Jawaban terima kasih pertama Pak Anto yang sudah jawab ya. Nasionalisme banget gitu. Benar, alhamdulillah. Baik. Ini soal kedua dari Mas Rafiq. Oke, yang kuis yang kedua, berarti Pak Anto sudah tidak boleh menjawab lagi ya Pak Anto ya, bagi-bagi yang lain. Gantian, bagi-bagi rezeki. Oke, dari saya pertanyaannya masih seputar sejarah kemerdekaan RI. Sebutkan 2 tokoh yang mendampingi Soekarno saat membacakan proklamasi kemerdekaan. Ayo, ada yang tahu nggak ya? Dipilih, dicari. 2 tokoh yang mendampingi Soekarno saat membacakan proklamasi kemerdekaan. Saya belum lahir nih. Saya dulu. Sama. Ayo, ada yang tahu? Kembali ke masa lalu dulu. Ya, teman-teman Flashback semua ke masa silakan. lalu. Ya, ini besar nih hadiahnya, lumayan Ada yang lagi loh. searching nih kayaknya nih. Ya, beli pempek di Palembang nih. Ini apa hadiahnya, bisa beli pempek di Palembang. Tanya asisten 80.000 ya. 80.000 hadiahnya. Satu orang 80.000, jadi 2 orang 160.000 nih. Makanya saya bilang bisa beli pempek di Palembang, bisa pesan ke saya order gitu ya. Jadi yang bisa makan. Berarti 2 tahun lagi 100.000 karena SMA Negeri 1 Kediri. Itu. Siapa nama siapa? Ibu Nul Karnabi atau Ibnu atau si Karnabi. Pak Ibnu tadi, oke. Temanya dulu Pak. Tema HUT RI-nya Pak. Aduh. Bersatu, berdaulat, rakyat maju, Indonesia sejahtera. Rakyat sejahtera, Indonesia. Rakyat sejahtera, Indonesia maju. Baik, terima kasih Merdeka. Oke, jawabannya lagi. Temanya Mbak Wita ulangi lagi. Ulang ininya. Tagline-nya. Temanya aja. Apanya? Temanya. Ya, temanya itu. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
Baik. Merdeka. Merdeka ya udah. Oke. Oke, apa jawabannya, Pak? Jawabannya apa, Pak? Ini ingat saya ya. Mm-mm. Semoga benar. Sayuti Melik sama Ibu Fatmawati. Waduh, kurang tepat, Pak. Kurang tepat ya. Maaf, kurang tepat. Dua-duanya Oke, laki-laki nih, Pak. Laki-laki Gimana? aja, Pak. Dodanya pria, Pak. Pria, Dodanya dua-duanya satunya pria. pria. Oh gitu. Iya, nanti coba lagi Pak, dicari Pak, searching Pak, Google AI. Iya, di ChatGPT ada. Iya, ada Pakai itu Mas ingatan. Taufik ngambil dari sana itu pasti. Oke, yang lainnya boleh dicoba, Bapak-bapak, Ibu Mbak Salma, Ayo, Mas yang lain. Arifin, Pak Ahmad, Kak Priyana, terus siapa lagi tadi? Yang pengurus juga boleh. Tadi pesan pempek sama saya ya. Atau saya ganti aja nih, pertanyaannya kayak agak-agak susah. Ntar, tunggu dulu Mas. Tapi kalau emang Siap, nggak bisa baru siap. diganti pertanyaannya. Tunggu dulu. Kan butuh waktu nih kita mencarinya kan. Siap. Nah, benar. Kalau Sayuti Malik itu yang mengetik ya, yang mengetik proklamasi ya. Benar, yang Tapi Bu nggak, Fatma yang tapi nggak ini dampingi Mas ya. yang menjahit. Mendampingi. jahit. Kalau Bu Fatmawati Iya. mendampingi Pak Karno. Iya. Dampingnya beda ceritanya. Mungkin Tadi nggak, Ada yang lagi? mungkin nggak tertulis di Terus yang sejarah lain, itu. Bapak yang lain? Tetapi hadir ketika proklamasi. Iya, tapi hadir nggak ikut rumah. mendampingi. Ya. Iya, hadir Kan yang rumah. mengawal. Cuma Mestinya gitu ya. Yang jahit sama yang Ayo. ngetik besok nggak ikut proklamasi kan kayaknya nggak mungkin deh. ayo, siapa yang mau coba? Mas, Bapak, Mbak, Ibu, Ayo. dua Ada tokoh coba yang lebih. Dua mendampingi tokoh. saat Soekarno membacakan proklamasi. Yang pasti bukan saya itu jawabannya. Nah, saya kasih clue. Salah satunya itu tertulis namanya dalam proklamasi. Salah satunya. Salah satunya, Tapi yang oke. ya. Ayo, Satunya pada lagi teman-teman. yang satunya lagi terlibat dalam penyusunannya juga. Oke, baik. Ada teman-teman? Udah ada Ahmad kayaknya. Fuad, Makassar. Oh ya Pak Ahmad Ahmad Fuad nih, ya. Makassar. Temanya Pak. Tema HUT RI-nya. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka. Oke. Baik, terima kasih Pak. Apa jawabannya Pak? Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Aduh, satu lagi salah. Satu lagi. Ini Mas Rafiq ini what honor ini. Bener lah. Yang benar Muhammad Hatta. Itu kayaknya. Karena jawabannya yang betul satu, Satunya betul setengahnya berarti jadi. itu. Setengah. Ntar Oh, dulu belum bisa. berarti belum hadiahnya bisa, setengah ya? belum bisa. Harus Belum paruh, bisa, harus Mas paruh. Rafiq. Setengah dibagi moderator 2. Ya, setengah hadiah kan? Nepotisme. Satunya Paruh tuh. kasih nama depan Bang Rafiq. Kenapa? Bagaimana? Inisialnya apa? Aduh, ini sih. Mas Rafiq, maksudnya. Clue-nya yang Katanya udah kedua, nama betul. kedua. Satu Muhammad tokoh lagi Hatta. itu terlibat dalam penyusunan proklamasinya juga. Yang di Rengas Dengklok itu. Ting tong, ting tong, ting tong. Ayo coba lagi dulu yang lain. Kalau emang nggak baru kita ganti soal dari Mas Rafiq lagi yang pastinya ya. Boleh coba. Ayo siapa tuh? Namanya Pak siapa? Ah, guru sejarah nih. Wah, mantap. Tekaci. Siapa? Ya. Guru sejarah mah Tekaci ya. Masih Sebut namanya Pak. Pak Ivan. Kalau salah nambah. Nama dulu Pak. Nama dulu, terus Ya. sekolahnya, terus nama temanya kita hari ini, tema HUT RI. Ipan Hidayatullah dari SMP Negeri 2 Waduk. Oke, temanya bersatu. Namanya Indonesia Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Merdeka. Oke, apa Bagus. jawabannya? Silakan Pak jawabannya, Pak Ivan. Jawabannya satu tadi yang mendamping itu Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Betul, ini dia. Bener. Alhamdulillah. Saudaranya Ahmad Fuad itu. Ya, kirain Ahmad Fuad tadi mau disebut ya. Ahmad Fuad. Inisialnya AS, Ahmad Syarif. Iya, bener ya. Jadi kuis yang kedua didapatkan oleh Pak Ivan dari SMP 2. Waduh. Anto ya. Baik, selamat untuk Pak pemenang.
Ya, sebanyak Pak. sebesar 80.000 ya tadi? Ya, jadi Pak Anto sama Pak Ivan tadi ya? Pak Anto sama Pak Ivan. Tadi Pak Anto dari mana? Saya lupa ya sekolahnya. Semarang, Mbak. SD apa tadi? Apa? SDN Jatisari. Ya, Jatisari, saya ingatnya Sari-Sari doang. SD Jatisari Semarang. Oke, yang pertama hadiahnya akan dikirim ke Semarang, yang kedua dikirim ke Waduk. Ya, Waduk apa baik. waduk? Apa tuh itu? Waduk Sumedang. Sumedang. Wah, tahunya enak itu. Bukan waduk ya. Baik, berarti ini closing nih Mas Rafiq. Ya, closing statement Mbak Wita. Monggo. Baik. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Closing statementnya saya di kami berarti di ice breaking adalah salah satu strategi, sebenarnya strategi guru dalam mengembalikan fokus atau perhatian siswa kepada kita atau mencairkan apa namanya itu suasana yang sebelumnya tidak kondusif menjadi satu yang kondusif atau yang tegang menjadi lebih rileks. Dan sini para guru terutama kepada guru-guru yang berkebutuhan yang terhambat dalam penglihatan dapat memodifikasi ice breaking jenis-jenisnya yang sesuai dengan kebutuhan kita dan disesuaikan dengan tingkat jenjang siswa yang perlu kita ajar. Di sini guru dapat memodifikasi apa namanya ice breakingnya, memodifikasi ice breaking sehingga lebih terkesan menyenangkan, menarik dan interaktif. Jadi guru memang dituntut untuk harus lebih banyak belajar, berinovasi dengan ice breaking yang didapatkan dan lebih banyak sharing kepada teman-teman baik dari sharing kita pada siang hari ini atau langsung sharing dengan teman-teman sejawat kita di sekolah masing-masing. Baik, terima kasih itu closing kesimpulan dari ice breaking kita dan semoga ice breaking kita yang kita udah banyak share di sini dapat diterapkan, dicoba di sekolah masing-masing sehingga kita memiliki pengalaman yang baru ya, dan kita pasti ada punya kendala itu pasti, dan nanti di session berikutnya kita bakal bahas di kendala-kendala yang lain atau tadi yang penilaian tentang bagaimana tips dan trik guru dalam mengatasi atau memberikan penilaian yang adil bagi peserta didik. Baik, itu Mas Rafiq dari closing statement kita. Bagaimana langsung tutup? Terima kasih banyak Mbak Wita, dan terakhir juga dari saya, kita buktikan teman-teman bahwa keterbatasan tidak membatasi kita untuk memberikan wawasan kepada siswa-siswi kita di sekolah. Dengan keterbatasan kita buktikan bahwa kita mampu memberikan pendidikan yang terbaik untuk peserta didik kita di sekolah. Dari kita kurang lebihnya mohon maaf ya Mbak Wita dan teman-teman semuanya. Jika ada kekurangan dari kita, semoga bisa jadi evaluasi ke depannya dan jangan sungkan untuk memberikan banyak usulan dan masukan pada kita. Nah, akan bisa kita jadikan tema untuk sharing session berikutnya ya Mbak Wita ya. Benar sekali. Oke, dari kita cukup sekian teman-teman semuanya. Terima kasih panitia, terima kasih pengurus IGTI, Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas IGTI semuanya yang sudah terlibat. Kita akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inklusif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat semuanya. Ya. Sukses selalu.